Bab 13. Memasuki mandi herbal, Ye Yuan yang merasa malu mencoba mengatur kembali perasaannya dan kemudian mengedarkan energi esensi untuk mulai menyerap khasiat obat dari air untuk membersihkan sisa racun yang tertinggal di dalam tubuhnya. Ramuan obat yang digunakan untuk rendaman herbal semuanya bahan tier 1 dan tier 2 yang umum tanpa efek yang luar biasa. Tapi Ye Yuan dapat memanfaatkan bahan-bahan yang rendah ini dengan baik, mengekstraksi khasiat obat dari ramuan ini hingga batas maksimal. Bagi kebanyakan orang, semakin tinggi tingkat jamu, semakin bernilai dan semakin signifikan efeknya. Namun pada kenyataannya, sudut pandang itu tidak bernilai sedikit pun di mata Ye Yuan. Terlepas dari apakah itu budidaya atau alkimia, keterampilan dasar adalah yang paling penting. Semakin kuat fondasi Anda, semakin tinggi tujuan Anda di masa depan, begitu juga sebaliknya. Dalam kehidupan sebelumnya, King Yunzi pernah menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk mempelajari obat herbal dan pil pahit yang tier 3 ke bawah. Tahun-tahun itu tidak sia-sia, karena keterampilan dasarnya di alchemy Dao menjadi sangat luas. Baginya menjadi kaisar alkimia termuda, periode 10 tahun itu sangat kritis. Di alam surgawi, hampir tidak ada yang bisa melampaui dia dalam hal memahami sifat obat. Itulah juga alasan mengapa ia dipuji sebagai generasi muda yang paling mungkin menjadi dewa alkimia. Sebenarnya, bahkan jika Ye Yuan berniat menggunakan beberapa bahan tingkat tinggi, pada saat ini, dia tidak berdaya untuk melakukannya karena kekuatannya saat ini terlalu lemah. Jika tidak, Ye Yuan tidak akan minum pil tier 1 tunggal untuk menantang Drunken Star Manor, itulah batas yang bisa dia perbaiki. Meskipun ia menganggap Wan Donghai tidak bisa menyelesaikan racun fisur jantung ins, itu agak berisiko. Jika Wan Donghai benar-benar memiliki cara untuk menyembuhkan racun, maka itu seakan Ye Yuan telah mengangkat batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Bahkan, Wan Donghai sebenarnya pernah mendengar tentang racun fisur jantung ins. Kecuali pil semacam ini terlalu kabur, dia hanya mendengarnya. Kalau tidak, hasil dari insiden itu akan sulit diceritakan. Kekuatan. Ye Yuan menghela nafas dalam-dalam saat dia selesai menyerap khasiat obat dari mandi herbal di bak kayu. Saat ini dia sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa kekuatan, balas dendam dan yang lainnya semuanya adalah pembicaraan kosong. Dia bahkan tidak akan bisa melindungi orang yang dicintainya. Dengan kondisi Ye Yuan saat ini, tidak perlu menyebutkan Wan Donghai, bahkan jika Wan Yuan datang, Ye Yuan masih belum akan menjadi lawannya. Ye Yuan percaya bahwa setelah kejadian hari ini, Wan Donghai pasti akan melihatnya sebagai duri di matanya. Dia ingin menghilangkan Ye Yuan sesegera mungkin. Selanjutnya, dengan temperamen Wan Donghai, dia tidak akan pasrah membiarkan paviliun obat harum terus menekannya, dan dia akan mempertimbangkan semua cara untuk melakukan serangan balik. Pada saat itu, jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, tindakan hari ini malah akan memberikan tekanan yang lebih besar pada ayahnya. Tuan muda, Tuan tua sudah menunggu di luar selama beberapa waktu. Sementara Ye Yuan asyik dengan imajinasinya, Lu Er datang untuk melaporkan. Mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa ayah datang? Ini hanya mandi herbal dan bukan pengasingan hidup dan mati tertutup. Jika Ye Yuan menebak dengan benar, ayah datang untuk memperingatkannya agar mencari skema Wan Donghai. Ye Yuan masih sangat menghormati ayah overprotektif ini. Meskipun itu baru 2 hari sejak dia pindah, tanpa ragu, Ye Hang, Ren Hongling, dan Lu Er sudah menjadi belenggu Ye Yuan. Lu Er cemberut mulutnya dan berkata dengan kebencian, saya ingin masuk dan memanggil Tuan Muda, tetapi Tuan Tua menarik saya dan tidak mengizinkan saya masuk. Apa yang bisa saya lakukan saat itu? Berkeringat deras, Ye Yuan dengan cepat berkata, ya Lu Er, Tuan Muda salah. Tuan Muda meminta maaf kepada Anda, jangan marah, oke. Mendengar itu, Lu Er tersenyum, Lu Er tidak marah. Lu Er tahu Tuan Muda mencintai dan menghormati Tuan Tua. Saya memperlakukannya seperti ayah kandung saya dan menghormatinya seperti Anda, jadi apakah saya akan marah? Petik 2. Ye Yuan merasa lega mendengar jawabannya. Hahaha, kalau begitu tidak apa-apa. Pergi keluar dan katakan pada ayah untuk menunggu sebentar, aku akan keluar setelah mengenakan pakaianku. Lu Er mengakui kata-katanya dan keluar. Titik 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 titik. Di dalam ruang belajar Ye Hang, pasangan ayah anak itu duduk dekat dan mulai berbicara. Yuan Er, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar melampiaskan rasa frustasiku. Aku rasa Wan Donghai bahwa Pang Tua itu mungkin benar-benar marah pada saat ini, kan? Hahaha, sudah bertahun-tahun, namun ini pertama kalinya aku melihat itu Pang Tua harus menelan keluhan seperti itu. Sungguh hebat, Ye Hang tertawa terbahak-bahak. Jelas,
Wan Donghai menggertaknya agak keras beberapa tahun terakhir ini dengan bagaimana Ye Hang tertawa dengan riang. Meskipun Ye Hang bisa tahan, dia tidak pernah merasa frustrasi ini dibuang seperti hari ini. Meskipun dia bukan orang yang pergi untuk memukul wajah Wan Donghai, apa perbedaan antara dipukul oleh putranya dan dia? Melihat ayahnya tertawa riang, Ye Yuan merasa senang. Ayah, itu semua berkat apa yang guru berikan kepadaku dalam mimpiku bahwa aku bisa membuat Wan Donghai bahwa Pang Tua itu menderita keluhan ini. Aku tidak berani mengklaim kredit apapun. Ye Hang melambaikan tangannya menolak kata-kata Ye Yuan. Tidak perlu begitu sopan dengan ayahmu. Aku senang kamu memiliki kemampuanmu hari ini. Tapi aku masih harus mengingatkanmu sekali lagi, Wan Donghai bahwa Pang Tua itu sangat berbahaya. Setelah menderita kerugian seperti itu hari ini, dia aku tidak bisa mengambilnya dengan berbaring. Siapa yang tahu apakah dia akan melakukan beberapa tindakan curang. Aku masih bisa menjamin keselamatanmu di rumah, tapi begitu kau pergi ke Akademi Dan Wu, tangan ayah tidak akan bisa meregangkan tubuh sejauh itu. Yuan bagaimana kalau kamu tidak menghadiri Akademi Dan Wu lagi, dan hanya tinggal di rumah? Petik 2. Ye Yuan menghela nafas dalam hatinya. Tidak heran pendahulunya adalah pemuda yang tidak berguna. Perlindungan berlebihan hangnya terhadap anaknya terlalu ekstrim. Ye Yuan tidak punya niat untuk menjadi kenari yang dikurung, Akademi Dan Wu adalah tempat yang harus dia kunjungi. Ayah, aku harus kembali ke Akademi Dan Wu. Bahkan jika aku tinggal di rumah, tidak mungkin untuk tidak pernah meninggalkan rumah. Aku bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tapi aku tidak bisa bersembunyi untuk seumur hidup. Selanjutnya, jika aku tinggal di rumah dan tidak pernah pergi, hidup ini akan sia-sia. Bahkan jika guru mengajari saya keterampilan, tanpa bersaing dengan saingan dan mendapatkan penegasan, saya tidak akan pernah menjadi ahli. Tidakkah Anda setuju? Petik 2. Di mata Ye Yuan, Wan Donghai bahkan tidak bisa dianggap sebagai lawan. Jika dia bahkan tidak bisa melewati Wan Donghai, rintangan ini, bagaimana dia akan membantai jalannya kembali ke alam surgawi? Hanya dengan menghadiri Akademi Dan Wu dan bersaing dengan jenius lain di generasinya, Ye Yuan dapat tumbuh lebih cepat. Selain itu, memiliki wilayah kultivasi yang tinggi tidak berarti kecakapan tempur juga akan tinggi. Di dunia kultivasi, ada terlalu banyak contoh yang lemah mengalahkan yang kuat, bunga di rumah kaca tidak akan pernah matang sepenuhnya. Dalam kehidupan sebelumnya, King Yunzi adalah bunga rumah kaca. Meskipun wilayah kultivasinya sangat tinggi, kemampuan tempurnya berantakan total, semua karena dia mengalami terlalu sedikit perkelahian yang sebenarnya. Dalam kehidupan ini, dibebani dengan pertikaian darah, ia secara alami harus menjadi kejam dengan pelatihannya sendiri. Ini, Yuan memang masuk akal. Ayahlah yang terlalu protektif. Hanya saja kau harus berhati-hati di luar, tidak masalah apapun. Jika kau menghadapi masalah, jangan keras kepala. Ingatlah untuk kembali dan meminta bantuan ayah. Sesuatu seperti diracun sampai mati, ayah tidak ingin menyaksikannya untuk kedua kalinya. Petik 2. Tenang ayah. Karena aku tidak mati dalam bencana ini, di masa depan, tidak ada yang akan bisa menggertakku lagi. Ye Yuan meluncurkan kepercayaan diri yang kuat pada saat ini. Ye Hang menemukan bahwa putranya benar-benar matang. Bagus. Putraku yang baik. Sejak kapan kita berdua takut pada siapapun? Bukankah hanya Wan Donghai? Di masa depan, ayah pasti akan memilikinya di bawah kaki ini. Dipengaruhi oleh Ye Yuan, Ye Hang merasa kepercayaannya membengkak demikian juga. Ye Yuan tertawa diam-diam di dalam hatinya. Dia sangat menyadari standar ayahnya. Mungkin akan tiba suatu hari di mana dia bisa melampaui Wan Donghai, tetapi tidak mungkin dia menginjak-injaknya. Tentu saja, itu adalah dalam keadaan bahwa Ye Yuan tidak muncul. Dengan Ye Yuan saat ini, waktu yang diperlukan Ye Hang untuk menginjak-injak Wan Donghai. Sama seperti Ye Yuan hendak pergi, Ye Hang menghentikannya. Bertanya dengan wajah penasaran, oh benar. Pil apa yang Anda biarkan orang itu makan hari ini? Untuk berpikir itu sangat kuat. Anda hanya berada di tingkat pertama esens Kirilem. Bagaimana Anda bisa memperbaiki pil tingkat tinggi seperti itu? Petik 2. Ye Yuan menemukan bahwa Ye Hang juga seorang fanatik alkimia. Setelah menghadapi masalah alkimia, ia akan menjadi sangat rajin belajar. Terbukti, pertanyaan ini mengganggunya sepanjang hari. Menurutnya, pil racun yang bisa membuat Wan Donghai tak berdaya jelas harus tingkat 3 ke atas. Tapi Ye Yuan jelas hanya di tingkat pertama esens Kirilem. Mustahil untuk memperbaiki pil tier 2 dengan bidang kultivasi ini, belum lagi tier 3 ke atas. Bahkan jika Ye Hang menarik rambutnya keluar dari paradoks ini, dia masih tidak bisa mengerti mengapa.
Sekarang setelah dia selesai berbicara dari hati ke hati dengan putranya, dia tidak tahan lagi dan tanpa malu bertanya. Terhadap ayahnya sendiri, Ye Yuan secara alami tidak menyembunyikan apapun. Berseri-seri, katanya, "Ayah, pil itu disebut Heart Infusor. Ini bukan pil tingkat tinggi, tetapi hanya pil tier 1. Dengan standar saya saat ini, pemurnian pil ini sudah pada batasnya." Senyum Ye Hang membeku di wajahnya. Pil tier 1. Bagaimana mungkin? Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut putranya, Ye Hang tidak akan percaya bahkan jika orang itu memukulnya hingga mati. Pil tier 1. Ye Hang menelan ludah dan bertanya dengan tidak percaya, bagaimana mungkin pil tier 1 menjadi luar biasa ini? Ye Yuan mengeluarkan kuas dan kertas dan menuliskan formula pil untuk Heart Infusor, dia juga memasukkan metode pemurnian serta hal-hal yang perlu diperhatikan dan kemudian menyerahkannya kepada Ye Hang. Ye Hang dengan hati-hati menerima formula pil, memperlakukannya seperti harta karun. Ye Yuan tahu dia mungkin tidak akan melihat ayahnya selama beberapa hari. Bab 14. Hari berikutnya, Ye Yuan pergi ke paviliun obat harum lagi. Ye Yuan jelas bisa merasakan perbedaan dalam cara karyawan memandangnya. Setelah acara kemarin, semua orang sekarang memandangi sutera super ini dengan penuh kekaguman. Setelah menikmati penampilan ini terlalu sering dalam kehidupan masa lalunya, Ye Yuan secara alami tidak akan terlalu keberatan. Hari ini, dia hanya datang ke paviliun obat harum untuk mengumpulkan tanaman obat. Saat ini, Ye Yuan sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya, dan cara tercepat untuk meningkatkan kekuatannya tidak diragukan lagi dengan menggunakan pil sebagai stimulan. Mengesampingkan kemampuan seorang kaisar alkimia dan tidak memanfaatkannya, bukankah itu akan membuat Ye Yuan bodoh? Ada formula pil yang tak terhitung jumlahnya dalam pikiran Ye Yuan, tetapi pil obat yang bisa dia suling saat ini terlalu sedikit. Dia hanya bisa memperbaiki pil obat tier 1, dan itu hanya dengan menggunakan jiwanya yang kuat sebagai pendukung. Kalau tidak, dengan budidaya tingkat pertama esensi Kirilem, dia bahkan tidak akan bisa memperbaiki ampas obat. Menggunakan seluruh malam untuk mencari pil obat tier 1 dalam ingatannya, Ye Yuan masih merasa bahwa di antara semua pil, jenis pil tier 1 bermutu tinggi yang disebut pil eksplosif Yuan adalah yang paling cocok untuknya. Pil Yuan peledak, seperti namanya, adalah pil obat yang secara eksplosif meningkatkan energi esensi. Pil tier 1 yang dapat meningkatkan energi esensi untuk membantu budidaya dan saat ini beredar di pasaran adalah esens Ki-pil. Itu cocok untuk seniman bela diri esens Kirilem. Namun, seniman bela diri biasa bahkan tidak bisa mengkonsumsi pil obat dengan kualitas seperti itu, alih-alih, meningkatkan kekuatan mereka dengan berusaha sekuat tenaga untuk mengolah energi esensi secara pahit. Satu esens Ki-pil dapat menyelamatkan seorang seniman bela diri beberapa bulan budidaya intensif. Jika seseorang dapat menggunakan pil esens Ki untuk mengolah, maka mencapai tingkat ke-9 esens Kirilem hanya masalah waktu. Namun, orang yang bisa mengeluarkan esens Ki-pils dengan cara seperti itu jarang terjadi seperti bulu Phoenix dan tanduk kilin. Hanya keluarga kekaisaran dan keturunan keluarga bangsawan utama yang mampu melakukannya. Ye Yuan secara alami mampu membelinya. Tetapi baginya, esens Ki-pil terlalu lemah, sama sekali tidak dapat mencapai efek yang diinginkannya. Meskipun esens Ki-pil baik, efeknya akan sangat berkurang dari konsumsi berlebihan. Pendahulunya sebenarnya memakan banyak pil esens Ki, tetapi dia tidak memperbaiki efek obat dari pil esens Ki sama sekali, yang menyebabkan sejumlah besar energi esensi yang dihamburkan dari tubuhnya. Akibatnya, esens Ki-pil sudah tidak memiliki banyak efek pada Ye Yuan. Tetapi pil eksplosif Yuan adalah versi upgrade dari esens Ki-pil, dengan beberapa kali efek obat yang terakhir. Itu secara alami adalah pilihan yang paling tepat untuk Ye Yuan gunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, Ye Yuan memiliki formula pil yang lebih menakjubkan. Hanya saja formula pil itu terlalu tinggi atau efek obatnya terlalu kuat, sehingga tidak cocok untuk Ye Yuan saat ini. Memperbaiki pil itu setelah kekuatan Ye Yuan meningkat hanya akan menjadi masalah saja. Tuan muda, apakah Anda juga di sini hari ini untuk mendapatkan obat-obatan? Penjaga toko melihat Ye Yuan berjalan masuk dan langsung menyambutnya dengan senyum seolah-olah dia orang yang berbeda dari dia kemarin. Ye Yuan tidak menunjukkannya tetapi hanya menjawab sambil tersenyum, "Iya. Ini adalah ramuan obat yang saya butuhkan. Bantu saya menyiapkan 3 set masing-masing ramuan obat." Ye Yuan menyerahkan daftar resep kepada penjaga toko saat dia berbicara. Tertulis di atasnya adalah nama-nama ramuan obat yang diperlukan oleh pil peledak Yuan. Meskipun pil eksplosif Yuan jauh lebih berharga daripada esens Ki-pil, ramuan yang digunakan hanya ramuan obat tier 1 dan tersedia untuk pembelian di toko biasa. Sebagai bisnis ramuan obat terbesar di ibu kota,
paviliun obat harum secara alami memiliki barang. Penjaga toko menyapu resep Ye Yuan dan mulai mengerutkan kening. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa? Ada yang salah. Tuan muda, ramuan obat yang tercantum dalam resep ini, semuanya baik-baik saja, kecuali untuk rumput 6 daun ini. Penjaga toko itu mengungkapkan ekspresi yang sulit. Setelah mendengar ini, Ye Yuan bahkan lebih terkejut. Menurut apa yang aku tahu, meskipun rumput 6 daun ini sedikit langka, itu masih merupakan ramuan obat yang biasa dilihat. Tidak mungkin paviliun obat harum kita tidak dapat menghasilkan 3 bagian darinya. Penjaga toko tertawa pahit dan berkata, Tuan muda, tentu saja, kami memiliki rumput 6 daun. Tetapi kami biasanya tidak menyimpan terlalu banyak ramuan obat seperti itu, dengan hanya 3 bagian di dalam ruang penyimpanan. Sayangnya, semua 3 bagian dari 6 daun rumput dicadangkan oleh seseorang kemarin, dengan deposit sudah dibayar. Petik 2. Pada titik ini, penjaga toko melirik untuk menilai Ye Yuan, takut bahwa yang terakhir akan marah. Nenek moyang kecil ini bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah ditangani. Jika dia tidak puas, dia mungkin hanya menaikkan din yang menakutkan yang dapat menyebabkan unggas dan anjing tidak memiliki kedamaian. Penampilan Ye Yuan kemarin sangat menarik, sungai dan gunung mungkin berubah, tetapi sulit untuk mengubah sifat manusia. Dewa tahu jika dia bisa kehilangan kesabaran karena ini. Melihat Ye Yuan tetap tidak terganggu, penjaga toko akhirnya santai, berpikir dalam hati, mungkinkah leluhur kecil ini benar-benar telah mengubah kepribadiannya. Siapa yang memesan obat? Seorang pemuda seusia dengan tuan muda. Selain itu, dia sangat membutuhkannya, jawab penjaga toko dengan gentar. Mengangguk kepalanya, Ye Yuan berkata, jam berapa dia bilang dia akan datang untuk mengambil obat? Aku ingin mengobrol dengannya. Mendengar ini, penjaga toko melompat ketakutan berpikir bahwa Ye Yuan ingin memaksa orang untuk membatalkan reservasi. Setelah sesuatu seperti ini dilakukan, itu akan sangat merusak reputasi paviliun obat harum. Melihat kekhawatirannya, Ye Yuan meyakinkannya dan berkata, tenang, aku tidak akan dipusingkan. Penjaga toko saat ini tidak bisa memastikan apakah leluhur kecil ini benar-benar mengubah kepribadiannya atau tidak, tetapi melihat bahwa Ye Yuan tidak berniat pergi, sepertinya dia sangat ingin mendapatkan ketiga tangkai rumput daun 6. Dia bilang dia akan datang untuk mengambilnya pagi-pagi. Dengan betapa cemasnya dia, besar kemungkinan dia akan tiba. Merasa tak berdaya, penjaga toko hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggunya di sini. Ye Yuan menemukan tempat duduk dengan tenang, menutup matanya untuk bermeditasi sambil mengabaikan penjaga toko yang terganggu. Penjaga toko menghela nafas dan membiarkan Ye Yuan, berdoa agar leluhur kecil ini tidak menimbulkan masalah. Bukannya dia khawatir tentang Ye Yuan, tapi hanya saja di masa lalu Ye Yuan meninggalkan kesan yang terlalu kuat pada semua orang. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Ye Yuan yang matanya tertutup tiba-tiba mendengar suara yang terdengar mendesak. Penjaga toko, aku di sini untuk mengumpulkan rumput 6 daun yang aku pesan kemarin. Ini, penjaga toko sekali lagi mengungkapkan ekspresi yang sulit. Orang itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Setelah melihat ekspresi penjaga toko, dia berseru dengan cemas, penjaga toko, kami sepakat kemarin, dan Anda bahkan mengambil deposit. Anda tidak dapat kembali pada kata-kata Anda. Kami tentu tidak akan kembali pada kata-kata kami setelah mengumpulkan deposit. Hanya saja aku ingin bertanya kepada saudara ini, apa tujuanmu untuk membeli rumput 6 daun ini? Orang yang berbicara secara alami Ye Yuan. Memutar kepalanya hanya untuk melihat seorang pemuda yang seusia dengannya, mengenakan pakaian sutra, secara alami dia tidak memiliki reaksi yang baik. Apa hubungannya dengan kamu? Penjaga toko melompat ketakutan. Untuk berani memprovokasi leluhur kecil ini, apakah pemuda ini lelah hidup? Saat dia hendak berbicara, dia dihentikan oleh ekspresi di mata Ye Yuan. Berseri-seri, Ye Yuan berkata, tentu saja itu bukan urusan saya. Saya hanya ingin tahu mengapa Anda membeli ramuan obat bukan produk jadi. Mungkinkah Anda ingin memperbaikinya sendiri? Ada 3 jenis pil tier 1 yang membutuhkan 6 daun rumput untuk disempurnakan, jadi izinkan saya menebak. Yang pertama adalah Heavenly Spiritual Pill, pil yang dimaksudkan untuk berdampak melalui alam kondensasi roh. Sepertinya bukan pil semacam ini. Tipe kedua adalah pil jantung murni, pil yang digunakan untuk menjaga kejernihan pikiran dan mengusir demons jantung. Sangat cocok digunakan ketika menyerang kemacetan. Melihat bagaimana Anda tidak berada di bottleneck, kemungkinan besar bukan pil ini. Masih ada satu jenis lagi yang disebut Great Returning Pill, obat penyembuhan tier 1. Suci. Melihat betapa cemasnya Anda,
Mungkinkah orang yang dicintai terluka parah, dan orang ini membutuhkan ini? Pil khusus untuk menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Rahang pemuda itu jatuh, menatap Ye Yuan dengan kaget. Dia terkejut dengan pengetahuan obat Ye Yuan yang mendalam tetapi bahkan lebih heran dengan mata seperti obor Ye Yuan. Analisis Ye Yuan adalah seolah-olah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dan kebenarannya persis seperti yang dikatakan Ye Yuan. Bab 15. Pemuda itu bernama Tang Yu dan berada di Akademi Dan Wu yang sama dengan Ye Yuan. Tetapi perbedaannya adalah bahwa Ye Yuan masuk melalui koneksi, sementara Tang Yu mengandalkan kemampuannya sendiri untuk masuk ke Dan Wu Academy. Pada kenyataannya, mayoritas jenius di Akademi Dan Wu berasal dari keluarga bangsawan. Hanya sejumlah kecil jenius ini datang dari latar belakang biasa. Keluarga bangsawan memiliki keunggulan dalam hal sumber daya yang tidak dimiliki massa, perbedaan yang tidak ada jumlah kerja keras yang bisa berubah. Jenius dengan latar belakang biasa sudah hilang dari garis awal. Teknik, pil obat, dan uang. Para bangsawan memiliki keuntungan yang tidak bisa dicapai oleh rakyat jelata sekalipun mereka bekerja keras seumur hidup mereka. Itulah keuntungan yang terakumulasi setelah beberapa generasi. Tang Yu bisa memasuki Akademi Dan Wu sebagai rakyat jelata mengatakan banyak dengan sendirinya. Berada di tingkat keempat esensi Kirilem pada usianya tidak dianggap luar biasa, tapi dia memang tidak biasa-biasa saja. Dari tingkat ketiga ke tingkat keempat, ada cukup banyak rintangan. Mampu melewati rintangan itu tanpa bergantung pada tumpukan sumber daya menunjukkan bahwa Tang Yu sangat berbakat di jalur bela diri. Secara alami, tidak ada kekurangan dari kerja keras pribadi di pihak Tang Yu untuk memiliki kekuatan yang dimilikinya hari ini, serta telah memasuki Akademi Dan Wu. Namun, dukungan ayahnya tidak boleh diabaikan. Ayah Tang Yu dipanggil Tang Zhonghuai, pemburu binatang buas setan yang berpengalaman. Beberapa tahun ini, Tang Zhonghuai menghadapi bahaya yang tak terhitung di hutan tanpa akhir. Semua demi masa depan yang lebih baik untuk putranya. Tetapi pada akhirnya, seseorang akan bertemu hantu jika dia berjalan terlalu sering di malam hari. Kali ini, Tang Zhonghuai bertemu dengan binatang iblis yang perkasa di hutan tanpa akhir. Meskipun telah lolos dari kematian, dia menderita luka-luka yang menyedihkan. Tang Yu adalah anak yang masuk akal. Dia melihat dengan matanya sendiri luka yang tak terhitung jumlahnya yang diderita ayahnya selama ini. Oleh karena itu, saat dia mengejar martial Dao, dia juga bercita-cita untuk menjadi seorang alkemis sehingga dia bisa membantu merawat luka-luka ayahnya kapanpun diperlukan. Jika bukan karena waktu yang terbuang di jalur alkimia, ada kemungkinan prestasi Tang Yu akan jauh melebihi apa yang ada hari ini. Namun, menjadi seorang alkemis adalah profesi yang membakar banyak uang, sesuatu yang terus terang tidak bisa didukung oleh Tang Yu. Sebelum memasuki Akademi Dan Wu, dia telah menghabiskan banyak waktu untuk memahami pengetahuan teoretis, tetapi pengalaman praktisnya hampir nol. Hanya setelah memasuki Akademi Dan Wu dia benar-benar memiliki kesempatan untuk berlatih pil pemurnian. Meski begitu, apa yang dia pelajari sangat dangkal. Untuk mendukung Tang Yu belajar seni bela diri beberapa tahun terakhir ini, Tang Zhonghuai sudah menghabiskan tabungan rumah tangganya. Ini berarti bahwa Tang Yu tidak lagi mampu membayar biaya pil obat tier 1 yang lengkap. Tapi Tang Yu tidak bisa hanya melihat ayahnya mati di depannya seperti ini, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko terakhir dan berusaha untuk memperbaiki pil pengembalian hebat. Tang Yu belum pernah berbicara dengan orang luar tentang masalah keluarganya sebelumnya, namun ia menumpahkan segala sesuatu di depan Ye Yuan. Lebih jauh lagi, pemuda di depannya ini terlihat seumuran dengannya, namun prestasinya di jalur alkimia jauh di atas dirinya. Jika orang ini bersedia membantunya memperbaiki pil pengembalian yang hebat. Berpikir sampai titik ini, Tang Yu mengesampingkan sikap awalnya acuh tak acuh, menangkupkan tangannya ke arah Ye Yuan, dan dia berkata dengan tulus, "Saudaraku ini, aku khawatir. Jika aku menyinggung perasaanmu sekarang dengan kata-kataku, aku minta maaf untuk itu." Petik 2. Ye Yuan tahu kata-katanya mulai berlaku, jadi dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Karena itu untuk menyelamatkan hidup, kamu tidak harus sopan, saudaraku. Dengan ragu-ragu sejenak, Tang Yu bertanya, menilai dari caramu berbicara, mungkinkah kamu juga tertarik pada rumput 6 daun ini? Tang Yu adalah pria yang cerdas. Dari kata-kata barusan, dia sudah menduga bahwa Ye Yuan tampaknya memiliki minat pada rumput 6 daun ini. Itulah sebabnya nadanya awalnya kasar. Ye Yuan tidak menyembunyikan ini dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Saya sangat berguna untuk ketiga batang rumput daun 6. Tapi saya juga tahu bahwa Anda, saudaraku, membutuhkannya untuk menyelamatkan seseorang. Saya tidak tahu apakah Anda cukup mempercayai saya untuk membawa saya menemui pasien, tetapi mungkin saya bisa membantu.
Petik 2. Jika Ye Yuan mengatakan ini segera setelah mereka bertemu, Tang Yu secara alami akan mendengus mengejek. Namun, kata-kata Ye Yuan sekarang benar-benar mengejutkannya, membiarkannya tahu perbedaan keterampilan mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi mempertimbangkannya kembali. Pada kenyataannya, Tang Yu tidak memiliki banyak jaminan tentang cedera Tang Songhuai dan bahkan kurang yakin tentang memperbaiki pil pengembalian hebat. Hene, alasan mengapa ia membeli ketiga batang Six Leaf Grass sebagai persiapan untuk kegagalan. Cedera ayah tidak bisa ditunda lagi. Tang Yu ragu-ragu sejenak dan kemudian membuat keputusan tegas. Menangkupkan tangannya ke arah Ye Yuan, dia berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Bagaimana aku memanggilmu, saudaraku? Nama keluarga saya yang sederhana, Ye, dengan satu karakter yang diberi nama, Yuan, jawab Ye Yuan langsung tanpa menyembunyikan apapun. Kamu Yuan. Tang Yu merenungkan nama ini, berpikir itu agak akrab dan bertanya-tanya di mana dia mendengarnya sebelumnya. Ketika penjaga toko yang berdiri di samping mendengar bagaimana tuan muda berbicara kepada pemuda, dia tidak bisa membantu tetapi mengembangkan kesan yang lebih baik tentang Ye Yuan. Namun, ketika Ye Yuan melaporkan namanya, penjaga toko berteriak dalam benaknya, tidak bagus. Petik 1. Nama Ye Yuan terlalu gemuruh di ibu kota. Seperti yang diharapkan, Tang Yu berpikir sejenak sebelum menghubungkannya ke paviliun obat harum, dan dia tiba-tiba menyadari di mana dia mendengar nama itu sebelumnya. Kamu berada di tempat terakhir dalam peringkat di Akademi Danwu, orang yang selalu menjadi yang pertama di bagian bawah dalam setiap subjek. Itu sutera Super Ye. Tang Yu berseru. Ye Yuan diam-diam menghela nafas. Dia tidak tahu apakah pendahulunya menjalani kehidupan yang sukses atau yang gagal, telah membuat nama seperti itu untuk dirinya sendiri. Itu benar, aku itu Ye Yuan, tapi kamu tidak boleh menolakku dengan terburu-buru terlebih dahulu. Jika aku menebak dengan benar, kamu tidak memiliki kepercayaan diri dalam memurnikan pil pengembalian hebat sendiri. Apakah aku benar? Itu, kata-kata Ye Yuan membuat tulang punggung Tang Yu merinding. Bagaimana dengan ini? Bawa aku untuk memeriksanya terlebih dahulu. Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah, aku akan membiarkan ayahku secara pribadi mengambil tindakan dan membantumu untuk menyempurnakan pil pengembalian yang hebat. Bagaimana dengan itu? Ye Yuan menawarkan, memukul besi saat sedang panas. Begitu Ye Yuan mengangkat ayahnya, mata Tang Yu langsung menyala. Jika Ye Hang benar-benar akan mengambil tindakan secara pribadi, maka luka-luka ayahnya pasti akan terkendali. Apakah ini benar? Tentu saja, itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa menulis kontrak. Tang Yu merasa tidak baik untuk tidak mempercayai orang lain, tetapi dengan nyawa ayahnya yang dipertaruhkan, dia jujur tidak bisa peduli lagi. Selanjutnya, dengan reputasi Ye yang terkenal, dia benar-benar tidak berani mengambil risiko. Jika ayahnya bisa diselamatkan, maka dia akan meminta maaf kepada tuan muda Ye saat itu. Setelah membuat keputusan, Tang Yu menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan tuan muda Ye. Melambaikan tangannya, Ye Yuan berkata dengan ringan, terima kasih. Penjaga toko, bantu aku menyusun kontrak. Penjaga toko secara alami tidak berani menunda, dia dengan cepat mengambil sikat dan kertas untuk menyusun kontrak. Hanya ketika Ye Yuan menandatangani namanya di atasnya Tang Yu akhirnya santai. Melihat pandangan belakang dari keduanya yang sudah jauh, penjaga toko merasa apa yang terjadi agak tidak nyata. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa di masa lalu, Ye Yuan pasti tidak akan semudah ini untuk diajak bicara, kecuali dia benar-benar matang setelah selamat dari malapetaka. Setiap inci tanah di ibu kota itu seperti 1 inci emas. Meskipun pemburu binatang iblis umumnya memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada orang kebanyakan, Tang Zhonghui masih tidak mampu membeli rumah yang terlalu besar, apalagi mendukung putranya untuk berlatih seni bela diri. Ini adalah rumah yang sangat biasa bagi rakyat jelata yang tampak suram di dalamnya. Saat Ye Yuan melangkah masuk ke dalam rumah, gelombang aroma obat keluar. Lotus jantung tenang, kacang pinus merah, buah bunga emas, semua ramuan obat ini dimaksudkan untuk pil obat tingkat pemula. Sepertinya saudara Tang masih mempraktikkan pemurnian pil tier 1. Hanya saja pil pengembalian hebat ini adalah tier 1 bermutu tinggi. Dengan standar broter Tang saat ini, aku khawatir bahkan jika kamu menggunakan ketiga batang Six Leaf Grass, kamu tidak akan bisa memperbaikinya, kan? Ye Yuan tidak sedikit pun sopan dengan kata-katanya, menggambar darah dengan tusukan tunggal, dia mengekspos standar Tang Yu. Tang Yu bahkan tidak bisa membayangkan betapa hebatnya keterampilan Ye Yuan. Mengandalkan hidung dan mengendusnya sekali saja, Ye Yuan berhasil sepenuhnya menentukan kemampuan Tang Yu. Meskipun mereka sekitar usia yang sama,
Di depan Ye Yuan, Tang Yu merasa seolah-olah dia seperti anak kecil yang tersandung saat belajar cara berjalan. Ye Yuan juga sengaja mengungkapkan beberapa kemampuan sehingga Tang Yu tidak akan memandang rendah dirinya. Dia tidak punya pilihan karena pendahulunya adalah sebuah karya. Dia tidak punya alternatif selain pamer sedikit. Diajak bicara sedemikian rupa oleh Ye Yuan tidak membuat marah Tang Yu, tetapi sebaliknya, itu mengejutkannya. Mereka baru saja melangkah ke pintu masuk, tetapi ramuan obat ditempatkan jauh di dalam rumah. Ye Yuan tidak mungkin melihat mereka, namun dia hanya bisa mengandalkan hidungnya untuk membedakan ramuan obat tanpa melewatkan satu pun. Pemahaman seperti apa dalam alkimia Dao yang diperlukan untuk melakukan itu? Kemungkinan besar bahkan para instruktur di akademi tidak memiliki kemampuan seperti itu. Bab 16. Memikirkan bahwa saudara Ye sangat pandai membaca, memiliki tingkat pencapaian sedemikian rupa menuju jalur alkimia. Tang Yu dengan ceroboh mempercayai rumor dan sebagai hasilnya, menghina saudara Ye. Aku malu. Dengan hanya kata-kata Ye Yuan, Tang Yu menyadari orang ini jelas memiliki reputasi yang tidak patut, dan dia dengan cepat meminta maaf. Ye Yuan diam-diam memujinya. Tang Yu ini berasal dari latar belakang yang buruk, namun dia jujur dan terus terang, seorang teman yang berharga. Dalam perjalanan ke sini, Tang Yu menceritakan tentang keluarganya. Baru saat itulah Ye Yuan tahu bahwa Tang Yu ini sebenarnya adalah seorang siswa dari Akademi Dan Wu. Tidak heran Tang Yu tahu dia berada di peringkat terakhir. Sambil tersenyum, Ye Yuan berkata, tidak perlu untuk itu, Bro Tertang. Reputasi saya sebelumnya memang menghebohkan, jadi Bro Tertang tidak dapat disalahkan. Adapun pencapaian saya di Alchemy Path, tidak terlalu tinggi. Hanya ketika saya masih muda, ayah saya memaksa saya untuk mempelajari beberapa ramuan obat ini, jadi saya akhirnya mengenali beberapa dari mereka. Petik 2. Pada titik ini, Tang Yu tidak lagi berani meremehkan Ye Yuan. Dia dengan cepat berkata, kakak Ye terlalu rendah hati. Tolong, masuk. Saat Tang Yu membawa Ye Yuan ke rumah, serangkaian suara batuk yang lemah dan lemah datang dari seseorang yang berbaring di tempat tidur. Tak perlu dikatakan, orang itu adalah ayah Tang Yu, Tang Zhonghuai. Batuk, apakah kamu, batuk, kembali? Kondisi Tang Zhonghuai tampaknya tidak terlalu optimis, batuk sangat parah hanya dengan mengatakan sesuatu, dan bahkan berjuang hanya untuk duduk tegak. Tang Yu melihat pemandangan ini dan dengan cepat naik untuk mendukung Tang Zhonghuai. Ayah, aku sudah bilang untuk tidak bergerak. Hahaha, batuk, kali ini, batuk, ayah mungkin tidak akan berhasil. Di masa depan, kau harus, batuk, ambil yang baik jaga dirimu. Jelas, Tang Zhonghuai sudah memendam niat untuk mati. Air mata Tang Yu segera tumpah, dan dia berkata dengan suara tercekik, ayah, jangan bicara lagi. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Aku sudah membawa kembali rumput 6 daun. Aku akan pergi dan memperbaiki Agung segera mengembalikan pil. Petik 2. Tang Yu hendak bangun ketika dia ditangkap oleh Tang Zhonghuai. Tidak perlu, batuk, tidak ada gunanya. Bukannya pil pengembalian hebat itu sebenarnya tidak berguna, tetapi, Tang Zhonghuai tahu bahwa putranya tidak bisa memurnikan pil pengembalian hebat. Alih-alih menyia-nyiakan ramuan obat, ia mungkin juga meninggalkannya untuk putranya. Batuk-batuk, untuk berpikir ada tamu. Mengapa? Kenapa kau tidak mengundang dia masuk untuk duduk? Baru sekarang Tang Zhonghuai memperhatikan orang lain sedang berdiri di pintu masuk ruangan. Setelah menyebutkan Ye Yuan, Tang Yu segera bangkit dan berbalik ke Ye Yuan. Kakak Ye, aku mohon padamu. Tolong selamatkan ayahku. Selama kamu bisa menyembuhkannya, aku akan rela bekerja keras seperti kuda untukmu sepanjang hidupku. Meskipun latar belakang Tang Yu tidak begitu baik, jelas bahwa dia adalah orang yang memiliki rasa bangga. Untuk dapat mengatakan kata-kata seperti itu menunjukkan seberapa dalam hubungan antara ayah dan anak laki-laki itu. Menilai orang lain sendiri, bahkan tali paling halus yang terletak di bagian terdalam hati Ye Yuan memetik. Kamu dan aku dapat dianggap telah cocok sebagai saudara. Mengapa kamu harus mengatakan sesuatu seperti bekerja keras untukku seperti kuda? Cepat, biarkan paman berbaring, aku akan melakukan diagnosa. Tang Yu memberi ruang bagi Ye Yuan yang tidak repot dengan sopan dan duduk langsung di tempat tidur. Tepat ketika Ye Yuan hendak meraih pergelangan Tang Zhonghuai, yang tahu yang terakhir akan menarik diri. Tidak perlu untuk itu, adik kecil ini, terima kasih. Ayah, melihat ayahnya seperti ini segera membuat Tang Yu cemas. Ye Yuan tahu bahwa Tang Zhonghuai ingin menghindari menyebabkan masalah untuk putranya. Karena itu, ia bertekad untuk mati. Tentu saja,
Sebagian alasannya adalah bahwa Ye Yuan masih terlalu muda, dia tidak percaya Ye Yuan bisa melakukan apapun. Ye Yuan tidak marah. Memberi isyarat dengan tangannya untuk menghentikan Tang Yu, dia bertanya, "Paman, jika saya tidak salah menebak, Anda terluka oleh badak angin raksasa, kan?" Mendengar itu, Tang Yu langsung menjadi gelisah. Sungguh keputusan yang luar biasa, Brother Ye, untuk menebaknya sekilas. Tang Zhonghuai tetap tidak tergerak. Batuk beberapa kali, dia berkata dengan tidak sopan, "Itu, Yuer, yang memberitahumu kan? Jangan repot-repot." "Ayah, aku benar-benar tidak memberitahu Brother Ye." Dia mengatasinya sendiri. Melihat bagaimana ayahnya bertekad sekarat, hati Tang Yu hancur karena kecemasan. Melihat situasi ini, Ye Yuan mulai mengerutkan kening. Untuk merawat seseorang, pertama-tama, ia harus berbicara dengan hati pasien. Tang Zhonghuai sendiri tidak ingin hidup lagi. Bahkan jika dia membiarkan Tang Zhonghuai makan obat mujarab ajaib, itu mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Dengan penglihatan Ye Yuan, dia memang bisa melihat bahwa Tang Zhonghuai terluka parah, dan kemungkinan besar dia tidak akan hidup lebih lama dari malam untuk melihat hari berikutnya. Jika hal terus menunda seperti ini, maka bahkan jika dia menjadi kaisar alkimia sekali lagi, dia tidak akan bisa menyelamatkan Tang Zhonghuai. Bahkan kondisinya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pil pengembalian hebat. Ye Yuan memutuskan untuk memberikan dosis obat keras. Lupakan saja, Saudara Tang. Apa gunanya menyelamatkan orang yang tidak berperasaan itu? Karena dia ingin mati, maka biarkan dia mati. Tang Yu tidak bisa menangkap niat sebenarnya Ye Yuan. Tapi melihat Ye Yuan merendahkan ayahnya seperti itu, dia tiba-tiba marah. "Ye Yuan, apa yang kamu katakan? Ayahku terluka semua karena demi aku. Bagaimana kamu bisa memanggilnya orang yang tidak punya hati?" Batuk, teknik yang belum matang, teknik memikat, tidak berguna. Tang Yu mungkin tidak bisa menyadarinya, tetapi bagaimana mungkin seorang lelaki tua yang berpengalaman seperti Tang Zhonghuai tidak memberitahu. Ye Yuan secara alami tidak berpikir bahwa itu akan berhasil dengan mudah. Dengan senyum dingin, dia kemudian berkata, "Begitukah? Kalau begitu perlakukan saja itu sebagai teknik pemancing. Di masa depan ketika Brother Tang meninggal di jalan-jalan dan pergi ke dunia bawah untuk menyalahkan Anda, mari kita lihat bagaimana Anda meresponsnya." Riak akhirnya muncul dalam emosi tenang Tang Zhonghuai. Berbalik, dia berkata, "Apa maksudmu dengan itu? Bukankah kamu bilang itu teknik memikat? Kenapa repot-repot bertanya begitu banyak? Aku sedang mempertimbangkan kesalehan berbakti Brother Tang, itu sebabnya aku setuju untuk menyelamatkanmu. Tapi untuk berpikir bahwa kesalehan berbaktinya tidak dihargai sama sekali tidak apa-apa untuk tidak menyelamatkanmu kalau begitu." Perpisahan. Setelah mengatakan ini, Ye Yuan kemudian hanya berbalik dan berjalan pergi. "Tahan!" Tang Zhonghuai dan Tang Yu berseru serempak. "Apakah ada yang lain, Paman?" Ye Yuan mengabaikan Tang Yu dan bertanya pada Tang Zhonghuai dengan dingin. "Aku ingin tahu, apa yang Little Brother maksud dengan apa yang kamu katakan tadi? Mengatakan bagaimana Tang Yu akan mati di jalanan benar-benar memicu dia. Kamu hanya seseorang yang akan mati, apa gunanya mengetahui begitu banyak? Untuk tidak peduli dengan kehidupan dan kematian putramu sendiri, hanya peduli dengan kematianmu sendiri, jika kamu tidak punya hati, lalu kamu siapa?" Ye Yuan tersenyum dingin. Selama kakak kecil ini mengklarifikasi hal-hal, aku bersedia dirawat." Tampaknya berbicara terlalu banyak, batuk Tang Zhonghuai menjadi lebih intens. Namun Ye Yuan mempertahankan tatapan meremehkan itu. Sambil tersenyum dingin, dia berkata, "Apakah kamu berpikir bahwa setelah Tang Yu memasuki Akademi Danwu, masa depannya tidak akan terbatas? Bukankah itu masalahnya?" Tang Zhonghuai bertanya dengan ragu. "Tentu saja tidak. Akademi Danwu bukanlah tanah suci yang kamu bayangkan, sebaliknya, ini adalah tempat yang kejam secara tidak normal. Tentu saja, saya percaya Saudara Tang tidak pernah menyebutkan ini kepada Anda sebelumnya, apakah saya benar?" Ye Yuan menanyainya sambil melihat ke arah Tang Yu. Tang Yu mengungkapkan ekspresi malu, namun dia masih mengangguk, yang dianggap diam-diam setuju. Tang Zhonghuai cukup akrab dengan putranya sendiri, jadi dia secara alami tahu bahwa dia tidak berbohong, hatinya tidak bisa menahan tegang. Ye Yuan terus berkata, "Akademi Danwu memang tempat para jenius berkumpul, tetapi juga tempat kompetisi yang paling intens. Mungkin bahkan lebih kejam daripada dunia luar. Kelahiran seorang jenius sering membutuhkan menginjak tulang belulang. Jenius lain, meskipun bakat Saudara Tang tidak buruk, itu tidak terlalu baik. Selain itu, dia hanya orang biasa."
Tanpa dukungan sumber daya besar, dia ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan bagi orang lain. Di masa depan ketika dia tersingkir, bahkan jika dia selamat, dia bisa paling banyak mencari nafkah dengan menjadi pemburu binatang iblis. Tidak ada sejumlah kecil orang seperti itu di Akademi dan Wu, berapa banyak pemburu binatang iblis yang menurutmu bisa memimpin hidup yang aman dan terjamin? Petik 2. Sebagai pemburu binatang iblis sendiri, Tang Zhonghui secara alami memahami keadaan pemburu binatang iblis. Berpikir bagaimana putranya sendiri akan mengikuti jejaknya, Tang Zhonghui merasa seperti bahkan jika dia mati, dia tidak akan mati dengan damai. Little Brother, barusan, batuk, adalah salahku. Bisakah aku merepotkanmu, untuk merawat lukaku? Aku bersedia, membayar berapapun harganya. Awalnya, Tang Zhonghui tidak mau membuat masalah untuk putranya. Namun, setelah mengetahui bahwa putranya mungkin mendapatkan masalah yang lebih besar setelah dia meninggal, ini berarti bahwa bagaimanapun juga, dia tidak dapat mati. Bab 17. Kakak Ye, bagaimana luka ayahku? Tang Yu bertanya dengan gelisah. Tang Yu adalah seorang amatir yang tidak memiliki kepercayaan diri dalam diagnosa. Sekarang setelah Ye Yuan menampilkan standar di jalur alkimia yang jauh di atasnya, ia secara alami mempercayakan semua harapannya pada Ye Yuan. Ye Yuan mengernyitkan alisnya, membuat hati Tang Yu tenggelam dengan ganas sekaligus. Badak angin raksasa luar biasa kuat dan sangat cepat. Paman sudah dianggap beruntung telah lolos hidup-hidup dari itu. Lukanya parah. Lobus paru-parunya sudah compang-camping, dan hatinya juga condong ke arah kegagalan, hidupnya dalam bahaya setiap saat. Ekspresi Ye Yuan muram. Hati Tang Yu secara bertahap mencapai titik terendah bersama dengan kata-kata Ye Yuan. Sebaliknya, itu Tang Zhonghui yang wajahnya memiliki ketenangan seseorang yang melihat kehidupan dan kematian di masa lalu. Dia jelas menyadari seberapa parah lukanya, itulah sebabnya dia begitu tegas sekarang. Diagnosis mendengar Ye Yuan hanya mengkonfirmasi spekulasi itu. Kakak Ye, jangan bilang, Tang Yu tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Ye Yuan bisa merasakan keputusasaan di hatinya hanya dari beberapa kata ini. Namun, Ye Yuan tidak menjawab pertanyaan Tang Yu. Alih-alih, dia mengunci kedua alisnya, seolah-olah sedang memikirkan masalah. Selama beberapa waktu, rumah itu sunyi senyap. Tang Yu tidak bisa mentolerir penyiksaan lagi. Sambil mengumpulkan keberaniannya, dia bertanya kepada Ye Yuan, Kakak Ye, aku tahu ini agak sombong, tetapi bisakah kau meminta ayahmu untuk bertindak? Mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Yu, Ye Yuan tampak tenang, tapi dia tetap diam. Tang Yu merasa sedikit sadar diri dengan tatapan Ye Yuan dan berkata dengan canggung, maaf, Kakak Ye. Bukannya aku memandang rendah dirimu, tapi aku tahu apa yang kamu maksud dengan itu. Terlepas apakah kamu percaya atau tidak, itu tidak berguna, bahkan jika ayahku datang. Bukan hanya itu, bahkan jika Wan Donghai atau bahkan Wu Daofeng yang datang, itu tidak akan membantu, Ye kata Yuan dengan tegas. Wu Daofeng yang Ye sebutkan adalah ketua asosiasi alkemis negara Qin. Di seluruh negara Qin, yang dengan pencapaian tertinggi dalam alkemi Dao bukanlah Wan Donghai atau Ye Hang, apalagi paman kekaisaran dari keluarga kekaisaran, tuan ketua ini Wu Daofeng. Sekarang Ye Yuan berkata bahkan dia tidak akan melakukannya, itu pada dasarnya sama dengan menghukum Tang Zhonghui sampai mati. Kecuali kata-kata ini memiliki sedikit pertengkaran di telinga Tang Yu. Jika itu mengenai hal-hal lain, ia secara alami tidak akan berdebat tentang hal itu. Tapi saat ini, Ye Yuan menghukum mati ayahnya tepat di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak ragu? Lagi pula, siapa Ye Yuan itu? Hanya sebuah sutera. Kakak Ye, kamu, biarkan Tuan Ye, menyelesaikan kata-katanya. Tang Zhonghui memotong Tang Yu di tengah jalan. Tang Yu sedikit terpana. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku baru saja mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukannya. Tapi ini tidak berarti bahwa situasi paman tidak ada harapan. Tang Yu sangat gembira setelah mendengar ini. Meraih Ye Yuan, dia berkata, apakah saudara Ye punya rencana? Rencananya sebenarnya ada di tanganmu, Brother Tang. Tang Yu bingung dengan kata-kata Ye Yuan. Pada kenyataannya, Ye Yuan tidak tahu bagaimana memulai permintaannya, itulah sebabnya dia mengambil jalan memutar. Mengangguk kepalanya, Ye Yuan berkata, saudara Tang juga sadar bahwa reputasi masa laluku tidak begitu bagus. Aku ingin tahu apakah saudara Tang bisa mempercayaiku. Pada saat ini, Tang Yu menyadari. Sebagai orang pintar, jika dia masih tidak bisa memahami niat Ye Yuan yang tersembunyi dalam kata-katanya, maka dia akan menjadi orang bodoh. Apakah maksud saudara Ye, rumput 6 daun? Tanya Tang Yu dengan ragu.
Itu benar. Ye Yuan tidak menyangkalnya dan langsung mengakui ini. Pada kenyataannya, ada perbedaan dalam cara alam surgawi dan alam bawah menilai obat-obatan mereka. Meskipun pil tier 1 di alam surgawi juga dikategorikan ke dalam level tinggi, sedang, dan rendah, yang disebut pil tingkat tinggi yang ditawarkan negara bagian Qin hanyalah pil tingkat rendah ketika ditempatkan di alam surgawi. Variasi dan kualitas formula pil di alam surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan negara fana alam bawah. Berbicara secara logis, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk memperbaiki pil tier 1 tingkat tinggi dengan kekuatannya. Energi esensinya bahkan tidak bisa mendukung penyempurnaan pil tier 1 tingkat tinggi. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa memperbaikinya adalah karena dia dulu adalah seorang kaisar alkimia. Dia hanya bisa memperbaiki obat-obatan yang melebihi kekuatannya dengan jumlah energi esensi yang menyedihkan dengan secara cermat mengendalikan distribusi energi esensi ke tingkat yang mengerikan. Namun apa yang disebut pil tingkat 1 tingkat tinggi ini hanyalah beberapa pil tingkat rendah yang tidak diinginkan di mata Ye Yuan. Namun, pil tingkat 1 tingkat tinggi dari alam bawah tidak lagi cukup untuk mengobati cedera Tang Zhonghuai, pil tingkat 1 tingkat menengah dari dunia surgawi diperlukan. Tapi kekuatan Ye Yuan saat ini terlalu rendah pada saat ini, membuatnya tidak mungkin untuk memperbaiki pil tingkat seperti itu. Oleh karena itu, dia memberi Tang Yu opsi. Jika Tang Yu memilih untuk tidak percaya padanya, maka nasibnya dengan Tang Yu akan berakhir di sini, tidak akan ada yang bisa dia lakukan untuk luka Tang Zhonghuai. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Bagaimana jika, Tang Yu menjadi sangat bingung. Secara tidak sadar, Tang Yu merasa bahwa Ye Yuan dapat dipercaya. Namun, ketika menghadapi kenyataan yang suram, Tang Yu benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Idenya adalah bahwa jika Ye Yuan benar-benar tidak bisa menyelamatkan ayahnya, maka dia memiliki pil pengembalian hebat sebagai harapan terakhirnya. Kakak Ye, bukan karena aku tidak percaya padamu, itu hanya, Tang Yu tidak tahu bagaimana mengatakannya. Berikan itu padanya. Pada saat itu, Tang Zhonghuai yang pendiam berkata dengan suara lemah. Berbalik dan bertemu dengan tatapan ayahnya, Tang Yu dan ayahnya bertukar banyak informasi dari mata masing-masing. Akhirnya, menggertakkan giginya dengan erat, Tang Yu melewati kotak yang berisi rumput 6 daun ke Ye Yuan dan berkata, "Kakak Ye, kumohon." Ye Yuan tidak menolak dan menerima kotak itu dengan tenang. Dia kemudian berkata, "Beri aku sehari. Aku akan berada di sini tepat waktu besok." Namun, cedera paman tidak begitu stabil saat ini. Jika aku tidak menanganinya, akan sulit untuk bertahan sampai besok. Biarkan saya melakukan serangkaian teknik jarum untuk menstabilkan kondisinya agar tidak memburuk. Petik 2. Tang Yu memberi isyarat menyambut dan berkata, "Aku harus menyusahkan saudara Ye kalau begitu." Ye Yuan secara alami tidak membawa jarum emas padanya, jadi dia kembali ke paviliun obat harum untuk mengambil jarum. Setelah Ye Yuan pergi, Tang Yu bertanya kepada ayahnya dengan gelisah, "Ayah, aku tahu bahwa saudara Ye adalah orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan asli, tetapi reputasinya yang sebelumnya benar-benar mengerikan. Aku masih merasa bahwa ini adalah pertaruhan." Setelah batuk hebat, Tang Zhonghuai tersenyum tegang dan berkata, "Bagaimana saya, tidak mengerti luka saya sendiri." "Apa?" kata saudara Ye, "Benar, bahkan jika Wu Daofeng datang, itu akan sia-sia. Bahkan jika itu pertaruhan, tidak ada yang kita tidak bisa kehilangan." Petik 2. Ayah, apakah ini benar-benar serius? Jelas, Tang Yu tidak pernah berpikir bahwa luka-luka ayahnya sudah memburuk sedemikian rupa. Tang Zhonghuai hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bocah itu, tidak termasuk dalam kolam yang dangkal. Tidak masalah, hasilnya, di masa depan, lebih dekat, kepadanya." Petik 2. Tang Yu tidak berharap ayahnya memiliki penilaian Ye Yuan yang tinggi. Namun, biasnya sendiri terhadap Ye Yuan telah dilemparkan melampaui lapisan awan ke-9 sejak melangkah ke rumah ini. Mengangguk kepalanya, Tang Yu berkata, "Ayah, jangan khawatir. Aku, putramu, bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Selama Brother Ye memperlakukan ayah dengan sekuat tenaga, hidupku ini bisa dianggap dijual kepadanya." Petik 2. Bab 18. Menonton keterampilan akupuntur Ye Yuan dan mengalir secara alami seperti air, Tang Yu menjadi lebih percaya diri. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Ye Yuan sama sekali tidak berharga seperti yang dikabarkan rumor. "Ayah, bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik?" Setelah sesi akupuntur selesai, Tang Yu bertanya dengan cemas. Saat ini, warna wajah Tang Zhonghuai jauh lebih cerah, dan batuknya tidak sekeras sebelumnya.
Mr. Ye memang terampil. Saat ini saya merasa seluruh tubuh saya jauh lebih santai. Meskipun dia masih kehabisan nafas ketika berbicara, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Teknik jarum Ye Yuan ini secara alami bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi teknik jarum puncak yang diciptakan sendiri. Ye Yuan menamakannya 72 Pates Great Cycle Acupuncture. Seperangkat teknik jarum ini pernah menggerakkan alam surgawi, dan itu memiliki kemampuan yang tak terduga. Tentu saja, dengan ranahnya saat ini, dia tidak bisa melepaskan kekuatan teknik jarum ini. Itu hanya bisa mengendalikan kondisi Tang Xonghuai sedikit sekarang. Akupuntur ini hanya dapat meringankan gejalanya, tetapi tidak dapat mengobati akar masalahnya. Besok, aku akan mengirim pil obat selesai. Tidak ada waktu untuk membuang. Aku akan kembali dulu. Menyelesaikan kata-katanya, Ye Yuan segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Titik 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 titik. Ye Yuan pergi ke paviliun obat harum untuk mengambil ramuan obat untuk menyempurnakan pil Yuan meledak dan langsung memasuki ruang penyempurnaan pil bersama dengan 3 batang Six Leaf Grass. Meledak Yuan pil hanya pil obat tingkat 1 tingkat rendah di alam surgawi, sempurna untuk Ye Yuan saat ini untuk disuling. Dia bahkan memiliki pil obat tier 1 yang lebih baik untuk meningkatkan kekuatan, tetapi saat ini, dia tidak dapat memperbaikinya. Setelah kekuatannya meningkat, dia secara alami akan dapat memperbaiki pil obat tingkat yang lebih tinggi dari tingkat yang sama. Bagi Ye Yuan, metode penyempurnaan untuk pil Exploding Yuan sangat sederhana. Setelah 6 jam, Ye Yuan membawa beberapa botol obat keluar dari ruang perbaikan pil. Berikutnya adalah pelatihan pengasingan tertutup. Dia menemukan kamar yang tenang, dan memberitahu para pelayan untuk tidak mengganggunya, dan memulai meditasinya. Melihat deretan botol pil di depan matanya, Ye Yuan mengerutkan keningnya dengan ringan. Dia sangat tidak puas dengan putaran perbaikan pil ini. 3 set bahan, namun dia hanya berhasil memperbaiki 26 meledak pil Yuan. Di antara pil itu adalah 15 pil Yuan meledak tingkat menengah, 8 pil Yuan meledak bermutu tinggi, dan hanya 3 pil Yuan meledak bermutu tinggi. Pil obat dibagi menjadi beberapa tingkatan, tingkat rendah, menengah, tinggi, tinggi, dan tinggi. Jika itu di masa lalu dan Ye Yuan memurnikan pil obat yang rendah ini, dalam hal ini, pil Yuan peledak tingkat 1 yang rendah, tingkat terendah setidaknya akan memiliki tingkat unggul. Namun hari ini, dia hanya bisa menyaring banyak sampah. Ini jelas sesuatu yang tidak biasa dia lakukan. Jika beberapa Grandmaster Alchemy di negara bagian Qin mendengar pikiran Ye Yuan, mereka pasti akan menemukan lubang di tanah untuk merangkak masuk. Jika mereka memperbaiki pil Yuan yang meledak, mereka akan mengungkapkan terima kasih kepada langit dan bumi jika ada satu pil obat bermutu tinggi. Sekarang, Ye Yuan memperbaiki 3 dari mereka, dan dia masih belum puas. Pil obat tingkat tinggi bagi mereka adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan oleh keberuntungan dan bukan dengan mencoba memperbaikinya. Hanya kadang-kadang ketika mereka beruntung mereka dapat mengatur untuk memperbaikinya. Ye Yuan menghela nafas. Dia tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa ditolong. Lagi pula, tubuh ini belum pernah memperbaiki pil obat sebelumnya, jadi keterampilannya masih kurang. Yang paling penting adalah kekuatannya masih terlalu lemah. 1 porsi energi esensi harus dipecah menjadi 3 untuk digunakan, secara alami, dia tidak bisa memperbaiki pil tingkat tinggi. Memegang botol yang berisi pil Yuan meledak yang bermutu tinggi, Ye Yuan mengambil 1 dan segera menelannya. Begitu pil itu mencapai perutnya, pil itu segera berubah menjadi semburan energi esensi yang menyapu keluar. Energi esensi bergelombang berulang kali mengalir melalui semua meridian dalam tubuh Ye Yuan. Ye Yuan tidak berani menunda, dan dia segera mengolah Spirit Bristle Nine yang Divine Art untuk mengarahkan energi esensi kacau mengalir di sepanjang meridian dengan benar. Energi esensi awalnya kekerasan segera menjadi sangat tunduk di bawah bimbingan Spirit Bristle Nine yang Divine Art. Setelah energi esensi sepenuhnya beredar melalui tubuh Ye Yuan, akhirnya terkonsentrasi di dalam dantiannya. Setelah marah menggunakan Spirit Bristle Nine yang Divine Art, energi esensi awalnya agak kacau menjadi jauh lebih stabil. The Spirit Bristle Nine yang Divine Art dibagi menjadi 3 bab mortal, bumi, dan surga. Saat ini, Ye Yuan sedang mengembangkan bagian awal dari bab mortal. Bab mortal selanjutnya dibagi menjadi 3 bagian, dan setiap bagian memiliki teknik bela diri yang menyertainya. Itu juga merupakan poin kuat dari Spirit Bristle Nine yang Divine Art. Teknik bela diri yang didedikasikan untuk Spirit Bristle Nine yang Divine Art memiliki kekuatan yang tak tertandingi. The Spirit Bristle Divine King tidak terkalahkan di alam surgawi karena dia telah menguasai teknik bela diri terakhir di surga bab dari Spirit Bristle 9 yang Divine Art. Teknik bela diri ini disebut 9 matahari terbakar surga.
Saat teknik bela diri ini dilepaskan, radius beberapa ribu mil akan terbakar menjadi ketiadaan, itu sangat menakutkan. Teknik bela diri pendukung untuk bagian pertama dari bab mortal bernama Jari Absolute Yang. Ini melepaskan energi esensi dari ujung jari, dan setelah menguasai ke tahap sukses besar, itu bisa menghancurkan batu dan menghancurkan logam, memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi. Setelah 4 jam, khasiat obat diserap sepenuhnya oleh Ye Yuan setelah berkultivasi dengan Spirit Bristle Nine yang Divine Art. Ye Yuan merasakan energi esensi di tubuhnya kurang hanya sedikit sebelum dia bisa melangkah ke tingkat kedua esens Kirilem. Tanpa ragu-ragu, Ye Yuan melemparkan pil Yuan meledak kelas 2 yang unggul ke mulutnya dan terus meredam energi esensi dalam dantiannya. 4 jam lagi berlalu, dan Ye Yuan kemudian menelan pil ketiga. Setelah Ye Yuan selesai mengambil semua pil Yuan meledak bermutu tinggi, ia terus mengkonsumsi pil Yuan meledak bermutu tinggi. Tetapi efeknya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pil Yuan meledak yang bermutu tinggi. Selanjutnya, dengan meningkatnya konsumsi pil Exploding Yuan, efek obat akan menjadi kurang efektif untuk Ye Yuan. Ketika Fajar hendak istirahat, Ye Yuan merasakan meridian dantian seluruh tubuhnya sedikit membengkak, dan dia kesakitan. Dia tahu bahwa jumlah maksimum energi esensi yang bisa dia serap telah tercapai. Jika dia melanjutkan, tubuhnya akan meledak, dan dia akan mati. Sekali lagi memeriksa energi esensi tubuhnya, itu benar-benar telah mencapai puncak tingkat ketiga esens Kirilem, hanya sedikit lebih dibutuhkan sebelum melangkah ke tingkat keempat esens Kirilem. Saat ini, Ye Yuan sudah kehabisan 3 pils Yuan Exploding bermutu tinggi serta 6 pils Yuan Exploding bermutu tinggi. Tidak dapat dikatakan bahwa itu tidak boros. Dari tingkat ketiga esens Kirilem ke tingkat keempat esens Kirilem, ada hambatan kecil. Di negara fana seperti negara Qin, banyak orang terjebak pada kemacetan ini, dan beberapa bahkan mungkin tidak pernah menerobosnya selama hidup mereka. Tapi kemacetan ini pada dasarnya tidak ada untuk Ye Yuan. Dengan ranah kultivasinya yang sangat tinggi di kehidupan sebelumnya, hambatan kecil di alam esens Qi secara alami tidak bisa membuatnya bingung. Selama akumulasi energi esensi sudah cukup, Ye Yuan bisa melewati ambang ini kapan saja. Hanya saja terus naik melalui 2 bidang budidaya kecil dalam semalam telah membuat yayasan Ye Yuan sedikit tidak stabil. Dengan pengalaman Ye Yuan, dia secara alami tidak akan melakukan sesuatu di mana kerugian melebihi keuntungannya. Meskipun dia menginginkan kekuatan, dia tidak ingin memuaskan dahaga tanpa memperhatikan konsekuensinya. Hanya dengan menjaga kakinya dengan kuat di tanah dia bisa berjalan lebih jauh. Selama beberapa hari berikutnya, misi utamanya adalah menstabilkan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dan untuk memperkuat fondasi esensi tahap awal esensinya. Baru setelah itu ia mempertimbangkan melangkah ke tahap berikutnya. Tentu saja, karena Ye Yuan membudidayakan Spirit Bristle Nine yang Divine Art, energi esensinya jauh lebih tebal dan lebih murni daripada rata-rata level 3 esens Kirilem. Jika orang lain mengkonsumsi pil Exploding Yuan, 1 pil Exploding Yuan bermutu tinggi dan 2 pil Yuan Exploding bermutu tinggi sudah cukup untuk membuat esens Qi tingkat pertama dipromosikan ke esens Kirilem tingkat ketiga. Yang mengatakan bahwa saat ini, energi esensi Ye Yuan 3 kali lebih tebal dari rata-rata level 3 esens Kirilem. Tidak heran Spirit Bristle Divine King memiliki kekuatan seperti itu. Jika seseorang mengolah Spirit Bristle Nine yang Divine Art ke ranah yang sangat tinggi, bahkan jika seseorang menyia-nyiakan energi esensi, seseorang dapat menghabiskan lawannya sampai mati. Jika seseorang memperhitungkan hal ini, maka bahkan jika kekuatannya sendiri tidak memadai, energi esensinya cukup-cukup untuk menyuling pil obat tingkat 1 Divine Realm. Sudah terlambat. Saatnya untuk membantu Paman Tang memperbaiki pil pengembalian jantung tinta giok. Ye Yuan berdiri dan meregangkan tubuhnya, mendorong pintu keluar. Tepat setelah melangkah keluar pintu, dia melihat Luer bergoyang-goyang seperti Sylph. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Anda keluar dari pengasingan pintu tertutup Anda. Yi, kamu sudah berada di tingkat pertama esens Kirilem." Ye Yuan menjawab dengan senyum sementara persepsinya tanpa sadar menyapu tubuh Luer. Dia menemukan bahwa Luer yang awalnya tidak memiliki energi esensi sebenarnya berada di alam tingkat esensi pertama sekarang. Selain itu, ia hanya mengajarkan Luer The Heaven Illusionary Ice Soul sehari yang lalu. Luer menganggukkan kepalanya dengan patuh dan bertanya dengan takut-takut, "Tuan muda, apakah saya berkultivasi terlalu lambat?" Ye Yuan tidak bisa menahan tawa. "Dasar gadis kecil, jangan katakan kata-kata ini di luar. Kalau tidak, kamu akan membuat orang lain marah sampai mati. Kecepatan kultivasi kamu terlalu cepat, begitu cepat sehingga membuat semua orang merasa malu dengan ketidakmampuan mereka."
Lu Er baru saja melangkah ke jalur kultivasi dan benar-benar tidak mengerti kecepatan kultivasi. Mendengarkan bagaimana tuan mudanya memujinya, Lu Er sangat gembira. Benarkah? Apakah itu berarti bahwa di masa depan, saya akan dapat membantu tuan muda? Haha, tentu saja, Lu Er keluarga kita adalah yang paling menakjubkan. Ayo pergi, ikuti tuan muda untuk menyelesaikan beberapa hal. Besok, kita akan berangkat ke Akademi Dan Wu. Aku akan membawamu ke Akademi melalui rekomendasi, Ye kata Yuan sambil tertawa. Bab 19. Beberapa hari ini, Drunken Star Manor ditinggalkan. Pusat perhatiannya dicuri oleh Fragrant Medicine Pavilion. Sejak insiden yang disebabkan oleh Ye Yuan, Wan Donghai berada di pengasingan tertutup, menolak semua pengunjung. Ini membuat Wan Dong yang sangat cemas. Dia benar-benar ingin mengirim seseorang untuk menghabisi Ye Yuan, tetapi tanpa persetujuan kakaknya, dia tidak berani menelepon. Oleh karena itu, dia akan berlama-lama di sekitar lokasi pengasingan Wan Donghai setiap saat, berharap bahwa Wan Donghai akan keluar dari pengasingan lebih cepat. Saat ini, Wan Dongyang sedang mondar-mandir tentang pintu kamar terlihat sangat tidak sabar. Jelas, kesabarannya sudah mencapai batasnya. Kakak, jika kamu masih belum keluar, aku akan membawa orang untuk melumpuhkan Pang itu. Aku tidak bisa menerima keluhan ini. Wan Dongyang jelas sudah kehilangan kesabaran. Tidak mendapat tanggapan dari Wan Donghai, Wan Dongyang menginjak kakinya dengan marah. Saat dia hendak pergi, suara Wan Donghai mentransmisikan ke telinganya. Dongyang, masuk. Mendengar ini, Wan Dongyang sangat gembira dan segera membuka pintu dan masuk. Kakak, bukankah kau dalam pengasingan tertutup? Mengapa? Wan Dongyang awalnya berpikir bahwa kakak lelakinya benar-benar dalam pengasingan tertutup yang berusaha melakukan terobosan. Siapa yang mengira dia akan melihat Wan Donghai dengan santai minum teh dengan penampilan yang sangat santai. Wan Donghai tidak memiliki jejak frustrasi atau penampilan kekalahan, yang sama sekali berbeda dari yang dibayangkan Wan Dongyang. Bahkan, dia penuh semangat dan energi, seolah-olah kejadian 2 hari yang lalu tidak pernah terjadi. Mempertahankan pandangan seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya, Wan Donghai tersenyum ringan dan berkata, Dongyang, sudah berapa kali saya katakan. Ketika Anda menghadapi masalah, jangan terlalu gelisah. Ini adalah ibu kota. Ini adalah ibu kota kami. Ini adalah wilayah kami, tetapi juga wilayah Ye Hang. Apakah Anda pikir Anda dapat melenyapkan Ye Yuan hanya dengan membawa orang? Tidak, kecuali otak Ye Hang berhenti bekerja. Petik 2. Tapi kakak, aku tidak bisa menerima penghinaan ini. Bagaimana Drunken Star Manor kita terus beroperasi di ibu kota setelah dipukul di wajah oleh seorang bocah yang masih basah di belakang telinga? Wan Dongyang balas. Melakukan bisnis adalah tentang keharmonisan yang membawa kekayaan. Bahkan jika kita harus bertarung, itu harusnya ada di belakang layar. Tidak akan ada artinya bagi Anda secara terbuka membantai jalan Anda ke depan pintu mereka selain memaksa Drunken Star Manor ke posisi yang lebih pasif. Petik 2. Ini, kamu hanya harus tenang dan membantuku mengelola Drunken Star Manor. Sedangkan untuk Ye Yuan, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku sudah membuat pengaturan. Mata Wan Dongyang berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, pengaturan seperti apa? Sambil tersenyum, Wan Donghai berkata, dia hanya bocah tingkat pertama esens Kirilem. Mengapa kita perlu secara pribadi mengambil tindakan untuk membunuhnya? Sekarang tubuhnya sudah pulih, saya memperkirakan dia akan kembali ke Akademi Dan Wu dalam 2 hari ini. Jika dia mengalami kecelakaan di sepanjang jalan, maka itu tidak ada hubungannya dengan kita. Petik 2. Niat kakak adalah, aku sudah menyewa pembunuh Mosa untuk mengambil tindakan. Dia tidak mungkin gagal menangani bocah tingkat pertama esens Kirilem, kan? Hahaha. Wan Dongyang tertawa liar dan berseru dengan kagum, kakak benar-benar memiliki situasi yang baik dalam genggaman Anda. Adik kecil ini terkesan. Mengapa saya tidak memikirkan langkah ini? Pembunuh Mosa datang dan pergi seperti bayangan. Dalam awan tenang 10 bangsa, siapapun yang mendengar nama itu akan menjadi pucat. Dengan mereka mengambil tindakan, bocah busuk itu pasti tidak bisa lepas dari kematian. Petik 2. Mosa adalah organisasi pembunuhan yang paling luar biasa dan paling dapat dipercaya dalam Tranquil Cloud Ten Nations. Karena anakku, Yuan Er, gagal meracuni bocah itu sampai mati, aku akan mengirim Pang itu ke jalannya sekali lagi. Untuk berani memprovokasi saya, Wan Donghai, bocah itu pasti lelah hidup. Petik 2. Seluruh kepribadian Wan Donghai menjadi lebih dingin saat dia mengucapkan kata-kata itu. Itu benar. Siapa yang tahu dari mana bocah nakal itu mendapat racun yang begitu kabur?
Untuk berani menantang kita, dia sama sekali tidak tahu kehidupan dari kematian. Jika dia sendiri memiliki kekuatan, lupakan saja. Tapi dia hanya harus menjadi sampah di esens Kirilem tingkat pertama. Menghilangkannya tidak membutuhkan usaha sama sekali. Di mata Wan Dongyang, Ye Yuan sudah mati. Wan Donghai tertawa seolah-olah dia tidak tertarik lagi pada masalah Ye Yuan. Di matanya, Ye Yuan bahkan tidak dianggap sebagai lawan, paling-paling, dia hanya kutu. Jika insiden ini dipicu oleh Ye Hang di belakang layar, maka dia telah berhasil membuatku marah. Kali ini, Drunken Star Manor kita pasti akan menghancurkan paviliun obat harum sepenuhnya. Aku ingin teman-teman dan kerabat Ye Hang meninggalkannya. Wan Donghai mengeluarkan pil obat dari lengan bajunya dan menyerahkannya ke Wan Dongyang. Dipenuhi dengan kecurigaan, Wan Dongyang mengambil pil, tetapi bahkan setelah menatapnya sebentar, dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa. Tidak semua alkemis bisa mencapai tingkat pemahaman Ye Yuan tentang efek obat. Wan Dongyang hanya dapat menentukan bahwa itu adalah pil yang mirip dengan pil esens Qi. Kakak, pil ini disebut pil esens Gathering. Itu adalah jenis pil yang mengumpulkan energi esensi yang sama seperti pil esens Qi. Namun, kemanjuran obat pil esens Gathering adalah 50% lebih kuat daripada pil esens Qi. Apa yang Anda pikirkan akan terjadi setelah kami Drunken Star Manor mulai menawarkan persediaan pil ini dalam jumlah besar? Wan Donghai tidak bisa lagi menyembunyikan harga diri di wajahnya. Wan Dongyang punya ide yang samar, tetapi dia tidak pernah berpikir pil Essence Gathering ini bisa memiliki efek seperti itu. Setelah mendengarkan penjelasan Big Brother, hati Wan Dongyang merasakan peningkatan emosi. Setelah pil seperti ini dirilis ke pasaran, pasti akan membuat pembunuhan. Meskipun pil Essence Qi dapat membantu meningkatkan kekuatan, jika seseorang sudah mulai mengkonsumsinya di tingkat pertama Essence Qi Realm, pil semacam ini tidak akan memiliki efek yang signifikan setelah mencapai Essence Qi Realm tingkat kelima, apalagi di Essence tingkat keenam. Alam Qi. Tetapi jika orang itu menukar pil Essence Qi dengan pil pengumpulan Essence dan mulai mengkonsumsinya di level pertama Essence Qi Realm, itu berarti kecepatan kultivasi seseorang menjadi lebih cepat daripada yang lain sebesar 50%. Bagi para jenius dari keluarga besar, itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Setiap menit dan detik diperhitungkan dalam martial path. Dengan bertambahnya usia tulang, potensi dalam tubuh manusia secara bertahap akan diperas kering. Karena itu, jumlah waktu yang tersedia untuk menjadi lebih kuat akan sangat terbatas. Oleh karena itu, ini secara alami berarti bahwa siapapun yang dapat berkultivasi ke dunia yang lebih tinggi ketika mereka masih muda dan bisa berjalan lebih jauh di sepanjang jalur bela diri. Melihat hal-hal dari sudut pandang ini menunjukkan signifikansi luar biasa dari pil pengumpul esens. Kakak, berapa harga biaya pil pengumpul esens ini? Sebagai seorang alkemis sendiri, Wan Dongyang bukan orang bodoh. Dia langsung mengajukan pertanyaan penting. Tenang, pil Essence Gathering ini juga merupakan pil obat tier 1. Harga biaya hanya sedikit lebih tinggi daripada pil Essence Qi. Itu hebat. Kakak, kita akan dapat sepenuhnya menghancurkan paviliun obat harum hanya dengan pil pengumpul Essence ini. Kedua pasang mata bertemu, dan saudara-saudara mulai tertawa serempak. Di kediaman keluarga Tang. Tang Zhonghuai baru saja makan pil obat yang dibawa Ye Yuan dan berada di pengasingan tertutup saat ini berusaha untuk memperbaiki kemanjuran obat. Pil yang Ye Yuan bantu Tang Zhonghuai disempurnakan disebut dengan pil pengembalian tinta jantung giok. Pil semacam ini secara alami tidak ada di negara Qin. Tetapi ramuan obat yang dibutuhkan tidak sulit ditemukan. Dengan sumber daya paviliun obat harum, Ye Yuan dengan cepat mengumpulkan ramuan obat dan membuatnya dengan sukses. Pil Heart Jade Returning Heart ini adalah pil yang menghususkan diri dalam mengobati cedera internal. Sifat obat hampir sama dengan Great Returning Pill, tetapi kemanjuran obat lebih dari satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan Great Returning Pill. Tidak hanya itu bisa membantu melindungi meridian jantung Tang Zhonghuai, tetapi juga bisa memperbaiki organnya yang rusak. Selama Tang Zhonghuai berhasil menyerap sifat obat secara menyeluruh, ia akan pulih dalam 3 hari. Di aula keluarga Tang, Tang Yu membungkuk dalam-dalam pada Ye Yuan. Kali ini, jika aku tidak secara kebetulan bertemu Brother Ye, aku khawatir ayah akan dikutuk. Brother Ye, terimalah busur ini. Menghentikan Tang Yu dengan tangannya, Ye Yuan tersenyum dan kemudian berkata, tidak perlu bersikap sopan, saudara Tang. Itu juga kesalehan saudara Tang yang menyentuh saya. Melihat Anda, sepasang ayah dan anak, saya ingin ingat penampilan cemas yang dimiliki ayahku sendiri beberapa hari yang lalu. Bagaimana aku bisa tahan melihat kalian berdua dipisahkan oleh kematian? Di satu sisi,
Kaulah yang menyelamatkan ayahmu, saudara Tang. Jika kau tidak memberikan saya rumput 6 daun, maka saya tidak akan berdaya melawan luka-luka paman. Petik 2. Mendengar Ye Yuan mengatakan ini, Tang Yu tiba-tiba menyadari bahwa energi esensi Ye Yuan terlalu berlebihan. Untuk berpikir dia sudah mencapai esens tingkat ketiga kirim setelah 1 hari. Ini, hanya dalam 1 malam, Brother Ye sebenarnya meningkat 2 tingkat. Bagaimana ini mungkin? Baru saja, pikiran Tang Yu sepenuhnya pada ayahnya. Sekarang setelah dia menemukan perubahan dalam tubuh Ye Yuan, dia kaget dengan takjub. Akademi dan Wu adalah tempat para jenius berkumpul. Tang Yu telah melihat banyak orang jenius sebelumnya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang seorang jenius yang bisa meningkat 2 tingkat dalam semalam. Itu benar-benar tak terbayangkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya hanya mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Saya telah mengolok-olok saudara Tang. Bagi Ye Yuan, itu secara alami memanfaatkan peluang. Namun, jika orang lain memiliki pil Yuan meledak, mereka tidak akan berani mengkonsumsinya seperti yang dia lakukan. Hasilnya pasti akan menjadi kematian karena pecahnya meridian seseorang. Namun, pemahaman Ye Yuan tentang sifat obat telah mencapai ketinggian yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Dengan penambahan Spirit Bristle 9 yang Divine Art, itu juga alasan mengapa dia berani menelan pil seperti itu. Sembuh dari keterkejutannya, Tang Yu memaksakan senyum. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Mengejek, saudaraku, kata-kata ini benar-benar membuatku malu akan ketidakmampuanku. Hahaha, tidak perlu seperti itu, kakak Tang. Aku masih punya beberapa pil obat di sini yang membantu kultivasi. Aku akan memberikannya padamu. Kurasa tidak ada lagi kekhawatiran akan cedera Paman Tang. Bisakah kakak Tang menemaniku kembali ke Akademi dan Wu besok? Petik 2. Baiklah. Setelah ayah keluar dari pengasingan dan benar-benar tidak ada masalah, aku akan mengikuti saudara Ye kembali besok. Pil obat yang kuberikan pada Kak Tang perlu dijaga keamanannya. Berhati-hatilah agar orang lain tidak mengetahuinya. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yuan, Tang Yu tahu bahwa pil obat ini bukan hal yang sepele. Jadi dia menjawab dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, kakak Ye. Tang Yu ini pasti akan tutup mulut. Pil Yuan yang meledak secara alami tidak terlalu berharga di alam surgawi, tapi itu terlalu berharga ketika ditempatkan di tempat seperti negara Qin ini. Bagaimana bisa Ye Yuan tidak mengerti logika orang yang tidak bersalah yang mendapat masalah karena kekayaannya? Bab 20. Ibukonya selalu dipadati orang. Kelompok mereka sering memasuki kota bertiga atau 5 dari luar. Saat ini, di pinggir jalan, Ye Hang dan istrinya mengirim Ye Yuan pergi. Yuan meskipun ini hanya perjalanan setengah hari, aku tetap merasa gelisah. Dengan kepribadian Wan Donghai, dia pasti tidak akan menelan penghinaan dan penghinaan ini secara diam-diam. Dugaanku adalah bahwa dia pasti merencanakan sesuatu. Ah Ping dan Ah Cheng telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Saya pikir yang terbaik adalah jika mereka mengantar Anda di sepanjang jalan. Ye Hang mencoba yang terbaik untuk membujuk putranya. Sama seperti bagaimana Wan Donghai memahami Ye Hang, demikian pula, Ye Hang juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang Wan Donghai. Itulah sebabnya dia membujuk Ye Yuan selama ini untuk membawa kedua penjaga tetapi terus ditolak oleh Ye Yuan. Ayah, itu hanya perjalanan setengah hari. Tidak apa-apa. Selain itu, ada Brother Tang yang bepergian denganku. Tidak peduli seberapa berani Wan Donghai, dia tidak akan berani secara terbuka mengirim orang untuk membunuhku. Ye Yuan menolak dengan senyum seperti sebelumnya. Iya, dengarkan saja ayahmu, Yuan Wan Donghai itu kejam dan berhati dingin. Mudah menghindari tombak di tempat terbuka tetapi sulit untuk menjaga terhadap tembakan panah dalam gelap. Ren Hongling mencoba membujuknya sebagai Yah. Pasangan itu pernah kehilangan dia, dan sekarang mereka mendapatkannya kembali. Mereka tidak ingin kecelakaan terjadi lagi. Namun, Ye Yuan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, penolakan itu sudah jelas. Iya, kamu sangat keras kepala. Ye Hang tahu bahwa putranya, saat ini, tidak dapat dibandingkan dengan bagaimana dia di masa lalu. Mungkin dia benar-benar memiliki kartu truf yang bisa menyelamatkan jiwa. Kemarin, ketika putranya muncul di depannya, dia secara mengejutkan sudah berada di tingkat ketiga esens Kirilem, ini membuatnya sangat ketakutan. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan bertemu dengan master yang kuat, kecepatan kemajuan ini terlalu menakutkan. Tetapi setelah memikirkan metode yang sangat misterius dari sang ahli, Ye Hang merasa nyaman. Dia tahu bahwa ada terlalu banyak hal di luar pemahamannya di dunia ini. Lupakan saja. Karena dia tidak mau, maka biarkan dia pergi sendiri. Anak kita sudah dewasa. Ada beberapa hal yang harus dia hadapi sendiri.
Ye Hang menghela nafas. Ye Yuan membungkuk ke arah orang tuanya sebelum berangkat bersama Tang Yu dan Lu Er. Titik 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 titik. Ye Yuan secara alami sadar bahwa perjalanan ini tidak akan terlalu damai. Tetapi dia ingin menghadapi beberapa masalah sendirian karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk meredam dirinya sendiri. Ye Yuan memiliki pengetahuan yang tak terduga dalam alkimia Dao, cakrawala yang luas melampaui dunia ini serta memiliki teknik bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hal-hal ini tidak mewakili kekuatan. Kalau tidak, Ye Yuan bisa sudah dibebankan kembali ke alam surgawi sekarang. Apa yang Ye Yuan ingin lakukan adalah menggunakan hal-hal ini dan mengubahnya menjadi kekuatan yang sebenarnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan terlalu fokus pada alkimia Dao, yang menyebabkannya mengabaikan martial Dao. Ranah kultivasinya memang tinggi, tetapi kecakapan tempurnya benar-benar berantakan. Bagaimana cara mengambil pengetahuan yang dibawa dari kehidupan sebelumnya dan mengubahnya menjadi kekuatan tempur? Ye Yuan tahu bahwa itu untuk bertarung, dan berjuang. Hanya melalui pertempuran tanpa henti dia bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya dan membantai jalannya kembali ke alam surgawi. Tanpa pengalaman tempur yang sebenarnya, tidak peduli seberapa dalam pengetahuan Ye Yuan, itu hanya akan seperti refleksi bulan di atas air, hanya ilusi. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak ingin tumbuh di bawah perlindungan Ye Hang. Itulah sebabnya dia memilih untuk kembali ke Akademi Dan Wu untuk bersaing dengan para jenius lainnya. Seperti yang dijelaskan Ye Yuan pada Tang Zhonghuai, Akademi Dan Wu bukanlah utopia. Sebaliknya, persaingan di dalamnya cukup kejam. Dan dengan perjalanan kembali ke Akademi ini, itu akan menjadi pertama kalinya Ye Yuan menghadapi tantangan ini. Titik 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 titik. Akademi Dan Wu tidak terletak di dalam ibu kota, melainkan terletak 100 mil di utara ibu kota. Daerah itu dekat dengan hutan tanpa akhir, tempat yang bagus untuk marah para jenius. Ye Yuan dan kelompoknya tidak bergegas kembali ke akademi. Sebaliknya, mereka menunggang kuda dengan santai. Oh benar, aku masih belum memberi selamat kepada Brother Tang karena telah melangkah ke alam tingkat esensi kelima. Awalnya, Tang Yu berada di puncak tingkat keempat. Sekarang setelah dia mendapatkan Ye Yuan Exploding Yuan Pill, dia mungkin juga menemukan batu untuk bunuh diri jika dia masih tidak bisa melangkah ke tingkat kelima. Tidak, ini semua berkat pil Yuan meledak Brother Ye. Pil Yuan meledak memang ajaib. Untuk berpikir bahwa energi esensi yang terkandung di dalam beberapa kali lebih besar daripada di pil esensi. Aku hanya makan satu dari mereka dan dengan mudah menerobos. Petik 2. Sampai sekarang, Tang Yu masih mengenang sisa-sisa energi esensi yang keras, berpikir dalam dirinya sendiri bahwa peningkatan level kultivasi adalah hal yang mudah. Selanjutnya, karena dia makan pil Exploding Yuan, dia mengerti mengapa Ye Yuan bisa naik 2 peringkat semalam. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Yuan sudah mengkonsumsi pil Yuan meledak dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, jumlah yang dikonsumsi beberapa kali lipat dari miliknya. Pil-pil itu sudah cukup baginya untuk berkembang ke tingkat ke-6 Esensi Rilem. Setiap tahap dalam Esensi Rilem tidak sesederhana 1 ditambah 1 sama dengan 2. Semakin tinggi wilayah Anda, semakin besar jumlah energi esensi yang dibutuhkan, selanjutnya, itu meningkat beberapa kali. Jumlah energi esensi yang diperlukan untuk beralih dari tingkat kelima ke tingkat keenam praktis adalah jumlah total energi esensi yang dibutuhkan untuk tingkat pertama ke tingkat kelima. Namun, jumlah energi esensi yang sangat besar itu hanya cukup untuk Ye Yuan untuk berkultivasi ke tingkat ketiga. Hahaha, seorang pria yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Setelah Brother Tang kembali ke akademi, berhati-hatilah untuk tidak mengungkapkan pil Yuan meledak. Jika tidak, konsekuensinya akan tak tertahankan. Wan Donghai memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan paviliun obat harum hanya dengan pil pengumpul esensi, namun efek obat meledak Yuan pil ini bahkan lebih besar daripada pil pengumpulan esens. Setelah terkena, pasti akan menyebabkan pertumpahan darah. Selama kehidupan Ye Yuan sebelumnya, dia menghabiskan waktu yang lama di posisi yang ditinggikan. Selain dari pengkhianat yang sangat ambisius itu, dia yakin bahwa dia memiliki beberapa kemampuan dalam menilai orang. Tang Yu memiliki kesalehan berbakti yang terpuji dan jelas bukan pemfitnah tercela. Selain itu, ia melihat banyak hal di Tang Yu yang menjadi alasan mengapa ia menunjukkan penghargaan atas bakatnya dengan memberikan pil Yuan meledak kepadanya. Tentu saja, Ye Yuan bukannya tanpa niat egois. Pria yang baik memiliki 3 pembantu. Setelah Ye Yuan kembali ke akademi, dia tidak mungkin secara pribadi mengurus setiap masalah yang akan dia hadapi. Jika dia punya beberapa teman baik, segalanya akan jauh lebih mudah. Jangan khawatir, Brother Ye.
Tang Yu bukanlah seseorang yang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya juga menyadari implikasi besar yang dimiliki pil kebon meledak ini dan sama sekali tidak akan mengungkapkannya di depan orang lain. Maafkan Tang Yu karena berani, tetapi karena Brother Ye memiliki kemampuan seperti itu, mengapa ada kebutuhan untuk menghadiri Akademi dan Wu? Petik 2. Tang Yu bukan orang bodoh. Meskipun dia hanya bisa melihat sudut gunung es, dia benar-benar yakin bahwa standar Ye alkimia Dao Ye sudah benar-benar melampaui standar saat ini di negara bagian Qin. Bukankah itu langkah yang tidak perlu untuk menghadiri Akademi dan Wu? Namun, ada beberapa hal yang dia tidak merasa nyaman untuk dikatakan, takut bahwa Ye Yuan mungkin salah paham. Dari sanalah Ye Yuan belajar semua ini. Terlepas dari pil obat tanpa nama yang digunakan untuk mengobati ayahnya atau pil kebon meledak yang dimiliki Ye Yuan, semua itu tidak mungkin disempurnakan oleh Ye Hang. Namun, dia hanya bisa membiarkan semua kecurigaan ini tetap ada di perutnya. Kecuali Ye Yuan mengambil inisiatif untuk memberitahunya, dia tidak akan melangkahi batasannya. Akademi dan Wu masih merupakan tempat di mana para elit negara Qin berkumpul. Tempat di mana angin bertemu awan, bagaimana aku, Ye Yuan, bisa melewatkan kesempatan ini? Hahaha, menurutku, yang disebut elit dan jenius, mereka semua hanya ayam tanah liat dan anjing tembikar bila dibandingkan dengan Brother Ye. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, para pahlawan di bawah langit tidak bisa diremehkan. Saya pikir Anda sudah menebaknya, tapi beberapa hari ini, saya memiliki pertemuan yang beruntung, itulah sebabnya perubahan saya begitu besar. Namun, kekuatan saya masih terlalu lemah. Seorang jenius yang tidak bisa tumbuh lebih kuat hanya akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Petik 2. Mengangguk kepalanya, Tang Yu pingsan mengerti alasan mengapa Ye Yuan ingin pergi ke Akademi dan Wu, dan pada saat yang sama, dia penuh kekaguman terhadap Ye Yuan. Tak perlu dikatakan bahwa pertemuan beruntung yang Ye Yuan temui benar-benar luar biasa. Tapi bagi Ye Yuan untuk tidak sombong atau gegabah dan tetap jelas tentang posisinya, itu benar-benar sulit didapat. Di antara para jenius di akademi itu, yang salah satunya tidak memiliki mata yang tumbuh di atas kepala mereka. Orang-orang itu memandang rendah orang lain dengan latar belakang biasa. Tang Yu percaya bahwa tidak lama lagi, Ye Yuan akan dapat menunjukkan kecemerlangannya sendiri di Akademi dan Wu, dan orang-orang yang disebut jenius akan kalah olehnya. Ayo, keluar. Aku percaya Tuan lelah setelah mengikuti kita sepanjang jalan. Apakah aku benar? Ye Yuan tiba-tiba berteriak keras sementara Tang Yu masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bab 21. Chou Ying muram selama 2 hari terakhir. Sebagai pembunuh bronze rank dari Mosa, target pembunuhannya sebagian besar adalah seniman bela diri dari alam tingkat 7 esensi ke-7 dan di atasnya. Namun kali ini, misi yang diterimanya sebenarnya adalah untuk membunuh pemula tingkat pertama esens Kirilem. Untuk memperoleh gelar seorang pembunuh peringkat perunggu menunjukkan bahwa kemampuannya telah menerima pengakuan awal dari organisasi. Kekuatan Chou Ying berada di level 7 esens Kirilem, yang berarti misi yang diterimanya sebagian besar sesuai dengan levelnya, terkadang bahkan melawan seniman bela diri yang lebih kuat darinya. Memintanya untuk membunuh pemula level 1 esens Kirilem hanyalah bentuk penghinaan baginya. Chou Ying adalah seorang pembunuh yang ambisius. Tujuannya adalah menjadi pembunuh peringkat emas. Oleh karena itu, pelatihan yang ia terima kembali di Mosa agak parah. Penyembunyian, penampilan menyamar, dan satu pukulan membunuh tertentu, dia mempelajari semua ini dengan sangat rajin sehingga kekuatannya juga tumbuh sangat cepat. Untuk potensinya, Chou Ying sering menerima misi yang cukup menantang. Bahkan ada kesempatan di mana dia menerima misi untuk membunuh target tingkat ke-9 esens Kirilem yang hampir tidak berhasil dia selesaikan dengan kulit giginya. Sejak itu, ia menerima lebih banyak perhatian dari organisasi, dan sumber daya yang dialokasikan kepadanya juga meningkat banyak. Kali ini, target pembunuhan dikatakan sebagai sutra nekat yang tidak memiliki kemampuan. A15 tahun tetapi hanya di tingkat pertama esens Kirilem, dia benar-benar mirip dengan lumpur busuk yang tidak bisa menahan dinding. Seharusnya, majikan menghabiskan sejumlah besar uang untuk meminta pembunuh bronze rank untuk pindah. Menghadapi target seperti itu, Chou Ying hanya perlu menggunakan satu jari untuk menghancurkannya. Namun, Chou Ying adalah pembunuh yang sangat profesional. Meskipun ia benar-benar memecat majikannya berulang-ulang, ia masih membuat persiapan yang memadai. Banyak dari mereka yang berprofesi sama menggunakan darah mereka untuk mengajar Chou Ying satu kebenaran khusus, singa akan habis-habisan bahkan saat berburu kelinci. Di masa lalu, banyak pemula, bahkan pembunuh bronze rank dari Mosa,
Mencoba untuk membunuh target mereka di tempat terbuka hanya karena target terlalu lemah, tetapi akhirnya kehilangan nyawa mereka sendiri. Selain itu, diharapkan ayah target telah merencanakan dua ahli untuk mengawalnya, yang akan membuat segalanya sangat menyusahkan bagi Chou Ying. Namun, Chou Ying sangat percaya diri dalam teknik pembunuhannya. Selama dia memanfaatkan iklim yang menguntungkan dan keuntungan geografis, dia pasti akan dapat membunuh target dengan sukses bahkan di bawah perlindungan kedua ahli. Tetapi siapa yang mengira bahwa sutera terbelakang sebenarnya memilih untuk tidak membawa kedua pengikut itu? Sebaliknya, dia meninggalkan kota hanya dengan Pang dan seorang wanita muda bersamanya. Hehehe, karena Anda mencari mati, maka saya tidak akan menahan diri. Chou Ying yang melihat dari jauh begitu bersemangat sehingga hatinya akan melompat keluar. Setelah meninggalkan kota, Chou Ying mengikuti mereka bertiga dari jauh di belakang, tanpa niat untuk bergerak. Dia sudah menyelidiki rute yang mengarah dari ibu kota ke Akademi Danwu dan sudah memiliki tempat di mana dia akan melakukan serangan. Ketiga orang ini tampaknya tidak cemas. Mereka meluangkan waktu sambil menikmati pemandangan. Kalian bersenang-senang sebentar lagi. Lagi pula, ini sedikit kesenangan terakhir yang kalian nikmati dalam hidupmu. Chou Ying tertawa dingin di dalam hatinya. Melihat mereka akan tiba di Akademi Danwu, Chou Ying berputar-putar dan mendahului mereka, dan kemudian bersembunyi di antara medan berbatu. Dia sudah lama menentukan bahwa ini adalah lokasi terbaik baginya untuk menyerang. Di sini, bebatuan membentuk medan yang tidak rata yang menguntungkan untuk menyembunyikan diri. Dia siap untuk membunuh Ye Yuan dalam satu pukulan. Tepat ketika Ye Yuan dan rombongannya akan memasuki kisaran membunuh tertentu, mereka bertiga berhenti, meninggalkan Chou Ying tertegun. Ayo, keluar. Aku percaya Tuan lelah setelah mengikuti kita sepanjang jalan. Apakah aku benar? Kata-kata Ye Yuan perlahan melayang ke telinga Chou Ying. Tidak ada yang menjawab. Bocah ini, apakah dia membuat tebakan buta? Mencoba menipu saya untuk keluar. Hehehe, pasti itu. Tapi sepertinya dia terlalu meremehkan bocah ini. Untuk berpikir dia benar-benar menduga bahwa seseorang akan mengirim orang ke sini untuk membunuhnya. Karena Ye Yuan berhasil memprediksi ini, lalu mengapa dia tidak membawa pengikut? Kecuali kedua pengikut itu telah mengikuti mereka selama ini, dan bahkan dia sendiri tidak menemukannya. Tetapi bagaimana itu mungkin? Kekuatan kedua pengikut itu paling tidak hampir sama dengan dia. Jika mereka mengikuti ketiga orang ini sepanjang jalan, tidak mungkin baginya untuk tidak melihat mereka. Sebagai pembunuh bronze rank dari Mosa, Chou Ying memiliki kepercayaan yang cukup besar pada kemampuannya untuk menyembunyikan dan mengekor orang. Jika itu adalah seniman bela diri roh kondensasi Rilem yang mengikuti mereka, maka akan masuk akal baginya untuk tidak memperhatikan apapun. Tapi dua pengikut itu hanya seniman bela diri esens Kirilem. Tidak mungkin dia tidak bisa menemukan mereka. Tidak peduli apa, selama mereka memasuki jangkauan serangannya, dia hanya akan mengirim Ye Yuan itu untuk melihat Raja Yama. Tuan muda, ada apa? Luer tidak mengerti mengapa Ye Yuan tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti itu dan bertanya dengan bingung. Sebaliknya, itu adalah Tang Yu yang kewaspadaannya cukup tinggi. Saat Ye Yuan mengucapkan kata-kata itu, seluruh tubuh Tang Yu bersiaga. Hahaha, ini hanya pencuri kecil. Bukan masalah besar, kata Ye Yuan tanpa peduli. Luer, setelah melihat sikap kasual Ye Yuan, menganggap hal-hal yang bahkan kurang serius. Tapi tuan muda, di mana lelaki jahat itu bersembunyi? Oh, tepat di belakang batu besar itu. Dugaanku adalah dia sedang menunggu kita untuk pergi sebelum menyergap kita. Ye Yuan memberi isyarat dengan mulutnya dan tersenyum. Emosi Chou Ying yang baru saja santai, sekali lagi diperketat dengan kata-kata Ye Yuan. Bukankah dia di belakang batu besar sekarang? Namun, tempat ini dipenuhi tumpukan batu dan batu, bahkan batu-batu raksasa ada di mana-mana. Bagaimana orang itu tahu batu mana yang disembunyikannya? Masih mencoba menarikku keluar. Saya, Chou Ying, seorang pembunuh profesional. Bagaimana mungkin aku terpancing menggunakan teknik pemancing super lemah ini? Hei, keadaan hatimu dalam kekacauan. Itu tidak baik. Suara Ye Yuan melayang sekali lagi. Chou Ying bereaksi dengan gemetar. Sebagai seorang pembunuh, Chou Ying selalu merasa bahwa kondisi hatinya telah dilatih ke dunia di mana ia tidak terpengaruh oleh gangguan apapun. Namun, dua kalimat oleh Ye Yuan benar-benar mengganggu keadaan hatinya. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain hanya Rookie Essence Kirilem tingkat pertama. Mungkinkah dia benar-benar menemukan saya? Dia tidak menggertak. Tepat pada saat ini, suara seperti iblis Ye Yuan melayang ke telinganya sekali lagi.
Bagaimana dengan ini? Aku akan melempar batu. Jika aku memukul yang benar, kamu keluar, jika aku salah memukul, maka aku akan terus berjalan. Bagaimana itu? Saat suara itu berhenti, Chou Yin mendengar suara mendesing, diikuti oleh suara garing dari batu kecil yang mengenai batu. Batu tempat dia bersandar. Chou Ying menyadari bahwa dia kurang beruntung. Ye Yuan benar-benar tahu bahwa dia bersembunyi di sini dan tidak berusaha menipu dia. Mengungkap dirinya, Chou Ying menemukan 3 pemuda menatapnya. Di antara mereka, salah satu pemuda memiliki senyum aneh di wajahnya, yang juga menjadi target yang ia kirim untuk dibunuh, Ye Yuan. Bagaimana kamu menemukanku? Tanya Chou Ying dengan wajah gelap. Dia tidak dapat memahami bagaimana pemula esensi tingkat pertama Kirilem bisa menemukannya. Saat ini, yang paling ingin ia ketahui adalah di mana penyembunyiannya salah, untuk melakukan perbaikan setelah misi hari ini. Adapun apakah 3 orang di depannya ini menimbulkan ancaman, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dia pikirkan. Bagaimana mungkin pembunuh bayaran Mosas Bronze dikalahkan oleh 3 pemula? Mau tahu caranya? Tidak akan memberitahumu. Ye Yuan tampak seolah-olah dia tidak mau, dan juga tidak mungkin baginya untuk menjawab pertanyaan Chou Ying. Dia tidak mungkin memberitahu Chou Ying bahwa tubuh ini berisi jiwa yang sangat menakjubkan. Menunggu kematian. Tepat ketika Chou Ying hendak menyerang, dia tiba-tiba berhenti. Tidak disangka dia sebenarnya berada di esens Kirilem tingkat ketiga. Informasi itu tidak cocok. Bab 22. Chou Ying menghabiskan 2 hari terakhir mengamati Ye Yuan dari jauh, jadi dia tidak menyadari transformasi Ye Yuan. Sekarang dia sedang menghadapi Ye Yuan, dia menyadari bahwa target pembunuhannya sudah di tingkat ketiga esens Kirilem. Bagi Chou Ying, tidak ada banyak perbedaan antara tingkat pertama esens Kirilem dan tingkat ketiga esens Kirilem. Lawan seperti ini pada dasarnya adalah pembunuhan instan baginya. Setiap 3 tingkat dalam esens Kirilem dianggap sebagai satu tahap. Meskipun hanya ada perbedaan satu tahap antara tingkat keempat esens Kirilem dan tingkat ketiga esens Kirilem, orang tidak boleh meremehkannya, karena perbedaan kekuatannya sangat besar. Tidak sulit bagi seseorang di tingkat keempat esens Kirilem untuk menghadapi 5 atau 6 orang di tingkat ketiga esens Kirilem. Karena Chou Ying 2 tingkat di atas Ye Yuan, dia tidak merasa bahwa Ye Yuan merupakan ancaman baginya. Apa yang membuat Chou Ying tidak yakin adalah apakah informasi majikan itu salah, atau pemuda di depannya ini yang terlalu mengerikan. Chou Ying lebih suka memilih untuk percaya yang pertama. Lagi pula, hanya 2 atau 3 hari telah berlalu sejak misi itu dikeluarkan. Untuk berlatih dari alam tingkat esensi Ki pertama ke tingkat esensi Ki tingkat 3 dalam 2 hingga 3 hari. Apakah ini lelucon? Saudara Ye, orang ini sangat merepotkan untuk dihadapi. Sebentar lagi, saya akan menunda dia, Anda dan Lu Er cepat-cepat pergi. Akademi hanya sekitar 10 mil dari sini. Anda berdua dengan cepat pergi dan mendapatkan bantuan. Memegang pedangnya, Tang Yu memposisikan dirinya di depan Ye Yuan dan Lu Er. Dia bisa merasakan niat membunuh yang keluar dari Chou Ying, namun dia tidak bisa melihat melalui kemampuan Chou Ying. Dia tahu bahwa kali ini, mereka telah bertemu dengan karakter yang tangguh. Ye Yuan tidak hanya menyelamatkan hidup Tang Zhonghuai, tetapi dia juga memberinya pil obat tingkat tinggi. Bisa dikatakan bahwa Tang Yu berhutang banyak pada Ye Yuan. Apa yang dilakukan Tang Yu sekarang adalah mempertaruhkan nyawanya untuk membayar hutang. Meskipun Tang Yu juga seorang siswa jenius dari Akademi Danwu, jika dibandingkan dengan Chou Yin yang telah melalui ratusan pertempuran, terlepas dari apakah itu kekuatan atau pengalaman, dia terlalu kurang. Tetap di belakang secara alami berarti kematian. Di antara mereka bertiga, kekuatan Tang Yu adalah yang terbesar. Karenanya, dia tidak ragu sama sekali untuk menonjol. Melihat penampilan Tang Yu seolah-olah akan menghadapi musuh besar, Lu Er juga mulai menjadi gugup. Tuan muda, larilah dulu. Kakak Tang dan aku akan menutup retretmu. Ketika Ye Yuan melihat Lu Er berdiri di depannya, dia tidak bisa menahan tawa. Gadis bodoh, apa yang bisa kamu lakukan dengan tetap tinggal? Minggir. Tidak mungkin. Aku tidak bergerak, Lu Er berkata dengan keras kepala. Melihat tindakan Tang Yu dan Lu Er, Ye Yuan merasa itu lucu, namun dia sangat tersentuh hatinya. Seseorang hanya dapat melihat perasaan sebenarnya selama krisis. Tindakan Lu Er berada dalam harapan Ye Yuan. Namun, dia baru saja bertemu Tang Yu beberapa hari yang lalu. Bahkan jika dia telah menyelamatkan ayah Tang Yu dan memberinya pil Yuan meledak, seseorang yang tidak memiliki resolusi akan lama melarikan diri untuk hidupnya. Orang harus tahu, dengan kekuatan Chou Ying, tanpa kecelakaan, mereka bertiga pasti akan mati. Hahaha, adegan yang menyentuh. Ye Yuan, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan apa-apa.
Tapi wanita muda ini terlihat agak menggerahkan. Untuk sementara waktu, Chou Ying mulai tertawa liar. Pada titik ini, Chou Ying yakin bahwa Ye Yuan ini pasti mengolah beberapa teknik, atau dia punya harta padanya, itulah cara Ye Yuan menemukan lokasinya. Teknik seperti itu atau bahkan harta karun seperti itu sangat berguna baginya. Karena itu, dia merasa bahwa apapun yang terjadi, dia harus memaksakan sebuah jawaban. Selanjutnya, Lu Er memang menggoda. Kenapa dia melepaskan kesempatan ini? Kalian, buat jalan. Ye Yuan mendorong Lu Er dan Tang Yu ke samping dan berdiri di depan. Dia masih memiliki senyum di wajahnya, kecuali sekarang, senyum itu menjadi sedingin es. Rasa dingin yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba memenuhi hatinya. Itu membuat Chou Ying bergidik. Apa yang sedang terjadi? Chou Ying telah membunuh setidaknya 100, jika tidak 80 orang. Dia awalnya sudah memiliki udara sedingin es di sekujur tubuhnya. Bahkan jika seorang seniman bela diri roh kondensasi rilem berdiri di depannya sekarang, tidak mungkin untuk membuatnya gemetar. Namun ketika dia menghadapi bocah esensi tingkat ketiga Ki Rilem ini, dia benar-benar merasa kedinginan. Chou Ying merasa bahwa semua yang terjadi hari ini terlalu abnormal. Ini seharusnya merupakan misi yang sederhana tanpa keraguan. Mengapa semuanya menjadi begitu aneh? Kamu dan aku awalnya tidak punya dendam. Awalnya, aku hanya ingin mencoba hal-hal denganmu karena kamu membantu orang lain menghindari bencana dengan mengambil uang mereka. Tapi karena kamu berani punya ide tentang Lu Er, maka jangan salahkan saya untuk mengambil hidupmu. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan mengungkapkan rasa dingin yang menusuk tulang. Pada titik ini, Ye Yuan menelan pil obat, sesuatu yang dia sempurnakan sebelum berangkat. Karena dia tahu bahwa perjalanan ini akan berbahaya, Ye Yuan secara alami tidak akan tidak siap. Pil obat ini bernama Five Elements Spirit Link Pill, itu disempurnakan menggunakan tanaman obat yang memiliki 5 atribut berbeda menjadi logam, kayu, air, api, dan tanah. Seorang seniman bela diri esens Ki Rilem, setelah mengkonsumsinya, dapat secara langsung meningkatkan kekuatan mereka dengan seluruh tahap untuk jangka waktu tertentu. Hahaha, ini lucu. Aku ingin melihat bagaimana bocah esensi tingkat ketiga Ki sepertimu bisa mengambil hidupku. Emosi Chou Ying tidak setenang apa yang dia tunjukkan di wajahnya saat ini. Pada kenyataannya, dia hanya menggunakan kata-kata ini untuk mendorong dirinya sendiri, untuk mengusir bayangan yang menyelimuti hatinya. Pada saat ini, swing. Pedang Chou Ying meninggalkan sarungnya. Sebagai seorang pembunuh, Chou Ying akan membungkuk pada apa saja untuk membunuh lawannya. Tidak ada yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa melakukan serangan diam-diam selama pertempuran frontal. Beberapa saat yang lalu, Chou Ying masih berbicara dan tertawa, dan saat berikutnya, pedangnya sudah mencapai di depan Ye Yuan. Saudara Ye Tuan Muda, hati-hati. Tang Yu dan Lu Er berteriak serempak. Namun, tangisan mereka tidak lebih cepat dari pedang Chou Ying. Pada saat mereka bereaksi, pedang Chou Ying sudah menusuk tubuh Ye Yuan. Tuan Muda, Kakak Ye. Melihat adegan ini, Tang Yu dan Lu Er menangis menusuk hati. Chou Ying merasa ada sesuatu yang salah. Pedangnya jelas melewati tubuh Ye Yuan, tapi mengapa tangannya tidak merasakan apa-apa? Alasan mengapa Chou Ying menghunus pedangnya begitu cepat bukan hanya karena dia berhati-hati, tetapi juga karena kegelisahan di hatinya menjadi semakin kuat. Dia menyaksikan Ye Yuan menelan pil obat itu. Meskipun dia tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa mengancamnya hanya dengan memakan beberapa pil, sebagai orang yang selalu berhati-hati, dia tidak ragu sama sekali sebelum menghunus pedangnya. Hanya orang mati yang bisa membuat istirahat mudah. Namun, dia jelas telah membunuh Ye Yuan. Tapi mengapa perasaan tak menyenangkan di hatinya ini masih ada? Pada saat ini, Ye Yuan yang ditikam oleh Chou Ying secara bertahap menghilang dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Apa yang ditikam Chou Ying sebenarnya hanya afterimage. Hei, sangat berbahaya bagimu untuk menunjukkan punggungmu kepada musuh. Suara Ye Yuan membuat Chou Ying menjadi kaku. Bagaimana ini mungkin? Saya sudah menikamnya. Flash instan. Ini sebenarnya flash instan. Tang Yu berseru. Tuan Muda, senang sekali kamu baik-baik saja. Lu Er berteriak, terkejut. Hahaha, tentu saja aku baik-baik saja. Bagaimana Tuan Mudamu bisa mati dengan mudah? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Kakak Ye benar-benar berhasil menguasai gerak kaki yang sulit. Selain itu, penggunaanmu itu benar-benar luar biasa. Sungguh jenius. Tang Yu kagum pada pertunjukan kemampuan ini. Hanya keterampilan sepele. Bagi orang lain, flash instan adalah pekerjaan kaki yang sangat mendalam yang sangat sulit untuk dipahami. Namun, bagi Ye Yuan, level gerak kaki ini tidak memiliki tantangan apapun. Flash instan mungkin terlihat mengesankan,
tetapi sebenarnya itu hanya teknik gerak kaki yang memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas dalam radius kecil. Itu hanyalah teknik bela diri tingkat 1, sesuatu yang tidak terlalu mendalam. Namun, langkah kaki ini mencakup Heavenly Dao, membuatnya mudah dipelajari tetapi menantang untuk dikuasai. Orang biasa yang ingin menguasainya akan merasa sangat sulit. Bahkan di dalam Danwu Academy, Flash Instan adalah teknik yang sangat menantang dengan hampir tidak ada yang bisa menguasainya. Namun, tingkat surgawi Dao ini tidak layak disebutkan untuk Ye Yuan yang pernah memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Bab 23. Sebenarnya, masih ada beberapa keuntungan di Ye Hang mengirim Ye Yuan ke Akademi Danwu. Orang itu setidaknya akan menghadiri beberapa kelas dan mengambil beberapa barang. Meskipun hal-hal ini tidak layak disebut dengan Ye Yuan saat ini, itu masih merupakan opsi yang cukup baik untuk membodohi orang. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, Flash Instan adalah teknik bela diri yang praktis, namun tidak terlalu mencolok. Meskipun teknik bela diri ini samar-samar meliputi Heavenly Dao, pada kenyataannya, itu hampir tidak menyentuh sudutnya, bahkan tidak dihitung sebagai melewati ambang pintu. Ye Yuan menghabiskan beberapa hari terakhir mengatur kembali ingatan pendahulunya. Dengan mengandalkan tayangan samar dari kelas pendahulunya, ia berhasil menemukan beberapa teknik bela diri dasar dengan instan flash menjadi salah satunya. Pada kenyataannya, sementara flash instan yang dieksekusi Ye Yuan tampak benar, itu sebenarnya berbeda. Tapi dengan mengeksekusi dengan pemahaman Ye Yuan, itu hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah daripada yang ditunjukkan oleh para guru di akademi. Tidak heran kamu tidak berani membawa pengikut. Membayangkan flash instan kamu sudah mencapai level seperti itu. Sangat mengesankan. Sepertinya penilaian kamu dalam laporan itu cukup menyesatkan. Chou Ying secara alami tahu bahwa flash instan bukan teknik bela diri yang unik. Namun, karena instant flash adalah teknik gerak kaki dengan hanya sedikit gerakan, itu tidak terlalu berguna untuk pembunuhan. Inilah mengapa dia tidak mempelajarinya banyak. Penguasaan teknik bela diri dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Dari rendah ke tinggi masing-masing, tahap masuk, tahap kesuksesan kecil, tahap kesuksesan besar, tahap lingkaran besar, dan tahap ilusi melanggar legendaris. Meski begitu, Chou Ying tahu bahwa untuk flash instan meninggalkan Afterimage, itu harus mencapai setidaknya tahap lingkaran besar. Untuk dapat melatih teknik gerakan yang luar biasa ke tahap lingkaran besar, selama dia tidak bertemu dengan seorang seniman bela diri yang mengkhususkan diri dalam teknik gerakan dan lawannya berada di alam esens Qi dan di bawah, dia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mandiri melestarikan. Tidak heran bocah ini berani sombong, dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Sebagai seorang pembunuh, Chou Ying secara alami memiliki teknik gerakan yang menjadi spesialisasinya. Namun, teknik gerakannya hanya dilatih sampai tahap kesuksesan besar. Masih ada jarak agak jauh dari panggung lingkaran besar. Akan salah untuk berpikir bahwa hanya ada perbedaan kecil dari satu ranah antara tahap kesuksesan besar dan tahap lingkaran besar. Untuk penguasaan teknik bela diri, itu sejauh langit dan bumi. Tahap lingkaran besar akan berarti melatih teknik bela diri ke puncak, tanpa ruang lebih lanjut untuk perbaikan. Kecuali monster yang memiliki pemahaman luar biasa, akan sangat sulit untuk melatih teknik bela diri ke tahap lingkaran besar. Adapun tahap ilusi melanggar legendaris, itu berarti keluar dari panggung lingkaran besar dan membuat kemungkinan alternatif, semacam evolusi dari teknik bela diri asli. Persyaratan yang diperlukan untuk melatih teknik bela diri ke tahap ilusi yang pecah begitu keras sehingga membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya. Itulah mengapa itu dianggap sebagai panggung legendaris. Secara umum, melatih teknik bela diri ke tahap lingkaran besar diwakili mencapai tahap tertinggi. Chou Yin selalu agak percaya diri dengan gerakannya, tetapi dia tidak ingin kalah dari sutera. Kamu tersanjung aku, tapi tidak ada tanda bonus. Kamu masih harus mati, kata Ye Yuan ringan. Hahaha, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu, Chou Yin tertawa liar sebelum berkata, untuk tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Aku mengakui bahwa gerakanku lebih rendah jika dibandingkan denganmu. Tapi aku tidak berpikir kedua orang di sampingmu juga memiliki teknik gerakan pada tahap lingkaran besar, kan? Saya ingin melihat bagaimana sutera yang lemah di tingkat ketiga esens Kirilem seperti Anda akan menerima pukulan saya langsung. Petik 2. Chou Ying adalah seorang veteran dalam pertempuran. Setelah melewatkan satu serangan itu, ia segera mencari cara lain. Jelas, dua orang di samping Ye Yuan adalah kelemahan terbesarnya. Tang Yu masih baik-baik saja, tetapi Luer adalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih di mata Chou Ying. Teknik gerakanmu cepat. Apa gunanya kamu menjadi cepat jika aku memaksamu untuk melawan aku secara langsung? Namun pada saat ini,
senyum liar itu membeku di wajahnya, yang menggantikannya adalah kebingungan. Karena pada saat ini, aura Ye Yuan mulai meningkat eksplosif di bawah persepsi semua orang. Puncak esens tingkat ketiga Kirilem. Esensi tingkat keempat Kirilem. Esens tingkat kelima Kirilem. Esens tingkat keenam Kirilem. Ranah kultivasi Ye Yuan menerobos kemacetan dari alam tingkat ketiga esensi Qi ke alam tingkat esensi keempat dan terus meningkat dengan cepat, semua jalan sampai melewati tingkat keenam esens Qi Rilem sebelum berhenti. Melihat adegan ini, Chou Ying terperangah dan lupa untuk bergerak sejenak. Bagaimana mungkin? Chou Ying menarik napas dingin. Dia tiba-tiba teringat adegan di mana Ye Yuan menelan pil obat dan berpikir untuk dirinya sendiri, mungkinkah ini efek pil obat itu? Meskipun dia telah mendengar bahwa beberapa pil obat dapat meningkatkan kekuatan sementara, ini adalah pertama kalinya dia melihat pil obat yang dapat meningkatkan 3 bidang budidaya kecil berturut-turut. Chou Ying tidak bisa tidak berpikir bahwa jika dia memiliki pil obat seperti ini, tidak akan menyelesaikan misi semudah memotong sayuran. Namun kenyataannya adalah bahwa seorang pemula yang memiliki perbedaan 4 bidang kultivasi kecil darinya, dalam sekejap mata, menciptakan celah dengan hanya 1 bidang kultivasi kecil darinya. Meskipun tingkat ke-6 esens Qi Rilem dan tingkat 7 esens Qi Rilem tidak pada tingkat yang sama, tanpa keraguan, Ye Yuan memang memiliki modal untuk bertarung dengannya sekarang. Ditambah dengan flash instannya yang berada di panggung lingkaran besar, mungkin saja bagi Ye Yuan untuk bertarung dengannya. Chou Ying tiba-tiba merasa bahwa hari ini sangat aneh. Bocah di depannya ini benar-benar memberinya terlalu banyak kejutan. Awalnya, dia masih menggerutu tentang bagaimana misi ini terlalu sederhana. Sekarang, dia tidak bisa membantu tetapi agak menyesal mengambil misi ini. Namun, terlepas dari apa yang terjadi, misi harus diselesaikan. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan kehilangan status yang diperolehnya dengan susah payah di Mosa. Rupanya, alasan mengapa Chou Ying masih berpikir untuk menyelesaikan misi adalah bahwa bahkan setelah Ye Yuan menelan 5 elemen Spirit Ling Pill, ranah kultivasinya akhirnya berhenti di esensi tingkat ke-6 Qi Rilem. Ini adalah dunia kultivasi yang bisa dia tangani. Sempit kedua matanya, niat membunuh dari Chou Ying dengan kuat mengunci Luer. Satu kata bunuh. Chou Ying segera membuat langkah terkuat yang dia gunakan untuk menghabisi lawan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Satu kata bunuh, sederhana dan lugas, namun mendominasi. Langkah mudah yang tidak mencolok sama sekali. Luer berdiri di sana benar-benar tidak dapat bereaksi ketika pedang sudah mencapai di depannya. Senyum menyeramkan melintas di wajah Chou Ying seolah-olah dia bisa melihat kecantikan, Luer, sedang sekarat, dan citra kesedihan Ye Yuan yang menyayat hati. Namun, tepat saat pedang Chou Ying hendak menembus tenggorokan Luer. Ding! Tangannya yang mencengkeram pedangnya menjadi mati rasa, dan pedang pendek yang tidak pernah meninggalkan sisinya dikirim terbang jauh. Kekuatan yang mengerikan ditransmisikan, dan Chou Ying dikirim terbang juga. Pada saat kritis tadi, Ye Yuan mencapai Luer dengan instant flash, sementara serangannya yang dilepaskan setelah itu, menyerang terlebih dahulu. Dia hanya mengulurkan jarinya dan mengetuk dengan ringan, secara akurat mengenai pedang pendek Chou Ying dan membuatnya terbang. Absolute Yang Finger milik Ye Yuan sudah mengalami beberapa kemajuan, mencapai tahap awal setelah beberapa hari berkultivasi. Teknik bela diri dari peringkat ini jelas tidak mudah dipelajari. Untuk mencapai tahap entry dalam beberapa hari menunjukkan betapa luar biasanya bakat Ye Yuan. Meskipun itu hanya tahap awal dari Absolute Yang Finger, mengeksekusi dengan esensi tingkat ke-6 Ye Yuan saat ini esens Qi Rilem bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Chou Ying. Chou Ying berguling di tanah. Wark! Dia memuntahkan seteguk darah. Melihat Chou Ying, Ye Yuan berkata dengan dingin, aku hanya akan menggunakan satu jari. Apakah kamu bisa melarikan diri atau tidak, itu terserah kemampuanmu. Saat ini, bagian dalam Chou Ying dalam kekacauan. Tetapi dia tahu bahwa dia telah mengenai sebuah lempengan keras. Bocah ini jelas-jelas berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Dia terlalu kuat. Dengan paksa menekan luka-lukanya, Chou Ying tidak bisa diganggu untuk peduli tentang hal lain dan mulai dengan liar mengedarkan semua energi esensi dalam tubuhnya. Dia ingin melarikan diri. Chou Ying bisa merasakan niat membunuh Ye Yuan yang melonjak. Jelas, tindakannya untuk membunuh Luer barusan telah benar-benar membuat Ye Yuan marah. Chou Ying menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk melarikan diri. Dia bahkan bisa merasakan bahwa kecepatannya saat ini lebih cepat daripada sebelumnya. Itu sangat cepat sehingga teknik gerakannya telah menyentuh ambang panggung lingkaran besar. Penemuan ini membuatnya sangat gembira. Saya bisa melarikan diri. Saya pasti bisa melarikan diri. Chou Ying menjerit dalam benaknya, dan kemudian kesadarannya berangsur-angsur kabur.